Pada hari kedua, matahari baru saja menunjukkan wajah tersenyum pusat medis Xianhong di pagi hari sudah memiliki banyak pengunjung, dan bisnisnya jauh lebih baik daripada pusat kesehatan lain di Kyoto. Situasi seperti ini juga berarti aliran batu roh yang stabil, masuk akal bahwa Yang Fan harus senang dengan semua orang, bahkan secara diam-diam. Namun, dia sedang tidak mood saat ini. Apakah itu pertempuran dengan Wu Shuang 2 bulan kemudian, pertemuan dengan Yun Yuxi, atau Nine Serenity Secret Realm nanti, semua hal ini adalah hal-hal yang perlu dia rencanakan dan persiapkan. Di sisi lain, bisnis pusat medis sedang booming, sebagian besar dijalankan oleh orang-orang di bawahnya, dan dia hampir tidak perlu banyak berpikir. Pada saat ini di Kyoto, reputasi dan otoritas pusat medis Xianhong tampaknya melampaui 3 pusat medis utama Lanyu, Renhe, dan Tianyun, dan secara langsung mengejar paviliun pengobatan Tianyin yang paling misterius. Jika bukan karena hal-hal yang mendesak ini, Yang Fan mungkin telah meluangkan waktu untuk pergi ke paviliun pengobatan Tianyin untuk melihat pusat medis paling misterius dan kuat di dunia yang dikabarkan membudidayakan makhluk abadi di Kyoto. Yang Fan dan Hu Fei menunggu sebentar di lantai 4 aula medis, dan Yan Wang Yuwenli, yang mengenakan jubah polos, masuk. Aku sudah lama membuat kalian berdua menunggu. Yuwenli tersenyum pada mereka berdua, berbicara dengan sangat sopan tanpa aura atasan. Di antara orang-orang di level mereka, kekuatan sekuler dan uang seperti kotoran. Pada saat yang sama, Yu Wenli bukanlah prajurit biasa, seperti Wu Shuang, ia harus dianggap sebagai seniman bela diri yang tercatat dalam buku-buku kuno. Sudah hampir waktunya. Yang Fan sedikit mengangguk, Hu Fei, kamu dapat yakin bahwa kamu akan melawan Wu Shuang hari ini, dan Raja Yan dan aku akan menonton pertempuran untukmu. Hu Fei telah diberitahu oleh Yang Fan, dan pada saat ini dia terlihat serius dan berkata dengan sangat serius. Kamu bisa menonton pertempuran jangan ikut campur dalam pertempuran kita. Yang Fan merasa sedikit aneh di hatinya ketika mendengar ini, mungkin inilah martabat yang kuat. Apakah itu Hu Fei atau Wu Shuang? Mereka semua memiliki hati yang kuat dan pantang menyerah, bahkan jika mereka tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang, mereka tidak akan membiarkan orang lain ikut campur. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mereka bodoh, tetapi tanpa mentalitas dan kemauan seperti itu, akan sulit bagi mereka untuk mencapai pencapaian mereka saat ini, menerobos dan bahkan melampaui musuh yang lebih kuat dari diri mereka sendiri dari waktu ke waktu. Oke, aku berjanji padamu. Yang Fan menatapnya dalam-dalam. Baik Hu Fei dan Wu Shuang adalah lawan yang mengagumkan. Saya pikir Yang Fan juga memiliki mentalitas yang sama ketika dia dihormati sebagai jenius pertama di keluarga yang di selatan, tetapi tidak sejelas mereka. Kapan aku bisa kembali ke diriku yang asli? Yang Fan bergumam di dalam hatinya, hanya ketika dia berubah menjadi si Qianhan dia akan menunjukkan dirinya yang tidak tersamar. Di bawah wajah munafik, dia memiliki hati yang lebih rentan terhadap setan. Hahaha, aku mengerti perasaanmu, Raja Yan melirik Hu Fei dengan kagum, dengan sedikit nostalgia di wajahnya. Ini juga seperti saya ketika saya masih muda, ketika saya membuat kemajuan besar dalam seni bela diri. Sangat disayangkan ketika saya memiliki anak dan bisnis keluarga, saya kehilangan mentalitas itu. Mendengar ini, mata Yang Fan berkilat dengan sedikit pengertian. Dia melirik Raja Yan sambil berpikir. Ketika dia masih muda, Raja Yan juga memiliki darah dan martabat yang gigih, dia maju dengan berani, tidak takut pada langit dan bumi, dan berani menantang lawan yang lebih kuat darinya, jadi dia berkultivasi dengan cepat. Namun, ketika dia memiliki bisnis keluarga dan anak-anak, dia memiliki kekhawatiran tentang masa depan dan kehilangan kepercayaan sebelumnya, sehingga dia kehilangan kemajuan kultivasinya ketika dia masih muda. Dengan perasaan yang rumit dan tak terlukiskan, Yang Fan dan Yu Wenli mengikuti Hu Fei, meninggalkan pusat medis Xianhong, dan berjalan menuju suatu tempat di pinggiran ibu kota. Mereka bertiga berjalan cepat dan mantap, tanpa perlu menyewa kereta, dan meninggalkan ibu kota pada saat setengah batang dupa. Selama periode ini, Yang Fan merasakan semangat juang dan perlahan akan berkumpul di Hu Fei. Setelah meninggalkan ibu kota, aura dan semangat juang di tubuhnya mencapai tingkat yang luar biasa. Setiap langkah yang dia ambil, imannya akan meningkat 1 poin selama periode ini, energi dan jiwanya sedikit melampaui belenggu yang biasa, dan bahkan kecepatan mana di tubuhnya juga menembus batas yang biasa. Terobosan, dia menerobos. Menghadapi tekanan yang tak tertahankan, energi dan kemauannya untuk bertarung memeras potensi dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Hati Yang Fan terguncang, dan aliran darah melonjak di hatinya. Raja Yan juga memiliki perasaan yang sama, pada saat ini, hati di tubuhnya sepertinya telah mendapatkan kembali kegilaan masa mudanya. Dari jauh,
makhluk di dekatnya bisa merasakan semangat juang yang hampir tertekan dan gila. Pria itu sangat menakutkan. Begitu manusia di dekatnya menyentuh mata Hu Fei, hati mereka bergetar. Betapa kuatnya semangat juang ini, hanya dengan mengandalkan aura tubuhnya, dia bisa menakut-nakuti orang sampai kehabisan akal. Biksu biasa bahkan mungkin tidak berani menghadapinya ketika mereka melihatnya. Berdiri di belakang Hu Fei, Yang Fan dan Raja Yan menyaksikan semangat juangnya yang meningkat selangkah demi selangkah, dan tetap diam, bahkan dengan antisipasi dan kegembiraan di mata mereka. Pada saat ini, Hu Fei tampaknya telah mencapai momen terkuat dalam sejarahnya, dengan semangat juang dan kekuatan gaibnya yang luar biasa, bahkan dibandingkan dengan para biksu di masa yayasan, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah mereka bertiga meninggalkan ibu kota, orang-orang dari semua sisi memata-matai mereka. Yan Wang, Dokter Ajaib Yang, Hu Fei, secara misterius meninggalkan ibu kota. Satu persatu, pesan-pesan itu dikirimkan ke pejabat tinggi dari semua pasukan di ibu kota. Apakah itu Raja Yan atau Yang Fan saat ini, mereka bukanlah orang-orang yang menganggur di ibu kota. Yang pertama adalah salah satu juru bicara keluarga Yuan di dunia sekuler, dan memiliki pengaruh besar di dunia sekuler. Yang terakhir adalah dokter ajaib nomor 1 yang sedikit di atas 3 dokter hebat di Kyoto, dan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Pergantian dua tokoh besar ini menarik perhatian berbagai kekuatan. Sepertinya kita akan bertarung tebak orang yang diam-diam mengamati. Yang Fan dan Yuan Li bukan orang biasa, mereka juga merasakan keberadaan mata-mata ini, tetapi biarkan alam mengambil jalannya. Setelah berjalan sebentar, Yang Fan menghela nafas. Bukankah itu di sana Gunung Hanyuan? Gunung Hanyuan adalah tempat yang indah di Kyoto, dan ada kuil berusia 1000 tahun di atasnya, kuil King Yuan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat kencan Yang Fan dan Yun Yuxi. Pertempuran terakhir adalah di dekat sini. Hu Fei berkata, dia mengatakan ini di sini sepi. Yang Fan dan Raja Yan saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Ini adalah tanah suci agama Buddha, berkelahi di dekat sini. Ushuang itu benar-benar tahu di mana harus memilih. Sesampainya di tempat yang jarang penduduknya ini, langkah Hu Fei tiba-tiba dipercepat, dan tubuhnya melompat-lompat dari waktu ke waktu, berjalan di antara pegunungan dan ladang. Yang Fan dan Yuan Li bukan orang biasa, tapi mereka bisa mengikuti. Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di tempat terpencil dan tak berpenghuni di Gunung Hanyuan. Ini itu di sini. Hu Fei tiba-tiba berhenti. Yang Fan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini berada di tepi Gunung Hanyuan, jauh dari kuil King Yuan. Kecuali jika itu adalah pertempuran biksu tingkat tinggi, kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian para praktisi Buddha tersebut. Ushuang tidak datang. Raja Yan memeriksa segala arah. Yang Fan membuka kesadarannya dan memindai jarak 2 mil, tetapi dia tidak menemukan satu sosok pun. Apakah Ushuang ini agak sombong? Namun, pada saat ini, semangat juang di tubuh Hu Fei tiba-tiba bangkit, melonjak seperti badai, langsung melesat ke langit. Semangat juang itu benar-benar mengalir ke awan di langit. Tiba-tiba, aura Hu Fei di sekujur tubuhnya berubah tiba-tiba, terasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini benar-benar menerobos. Pada saat ini, dia naik langsung dari tahap akhir konsentrasi ke Dzogchen, dan dia bahkan membuat Yang Fan kewalahan hingga setengahnya. Yang Fan menunjukkan ekspresi takjub. Semakin besar tekanan yang dia hadapi, semakin besar potensi yang keluar dari tubuh Hu Fei. Mungkinkah? Yang Fan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Di antara awan, Anda bisa melihat sosok samar dan halus, berpakaian salju putih, dengan pedang di punggungnya, menyendiri dan tidak biasa. Pria itu tergantung di awan dari udara tipis, seolah-olah dia tidak memiliki beban. Angin kencang di langit hanya dengan lembut menyapu lengan bajunya. Ternyata dia ada di langit. Tak heran semangat juang Hu Fei membumbung tinggi ke angkasa. Ini adalah pertempuran antara aku dan dia, mengapa ada orang luar? Ushuang memandang Yang Fan dan Yuan Li, dan berkata dengan ringan, tanpa jejak fluktuasi emosional dalam nada suaranya. Tentu saja saya ingin memahami kekuatan lawan terlebih dahulu dan meningkatkan kultivasi saya sendiri. Apakah Anda takut dengan Ushuang? Yang Fan berkata dengan nada agresif. Kamu mundur 1 mil jauhnya? Ushuang berkata dengan tenang, tanpa banyak bicara, sepertinya dia telah terkena metode agresif Yang Fan, tetapi sebenarnya dia tidak mengambil hati sama sekali. Yang Fan dan Raja Yan mundur 1 mil setelah mendengar kata-kata itu. Tujuan mereka sangat sederhana, hanya untuk menyaksikan pertempuran dan menyaksikan pertempuran yang luar biasa ini. Nyatanya, selain keduanya, ada pengintip lain di kejauhan. Fiuh,
Wu Xuang, berpakaian putih, jatuh dengan ringan dari awan, seperti bulu, tanpa banyak beban. Setelah beberapa tarikan napas, dia meletakkan kakinya di tanah, dan ada jarak zangsu dari Hu Fei. Kamu tidak mengecewakanku. Wu Xuang tampaknya menghargai, aku harap ini bukan pertempuran terakhir antara aku dan kamu. Jika kamu menunjukkan semua kekuatanmu, aku, Wu Xuang, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oke. Hu tidak hanya dia mengucapkan sepatah kata pun, tetapi aura di tubuhnya tiba-tiba membeku, dan udara di area di depannya tampak mandek, tertekan untuk beberapa saat. Dentur, busur ungu, disertai dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, memancarkan beberapa lampu pelangi, dan mengenai tubuh Wu Xuang dalam sekejap mata. Kecepatan itu sangat menakutkan, mengenai Wu Xuang sekaligus, hampir tidak berdaya untuk melawan. Ini adalah kekuatan petir murni, menang dengan kecepatan. Yang Fan dan Yan Wang, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, bertepuk tangan. Engah, tubuh Wu Xuang dipukul, lalu menghilang begitu saja. Apakah itu hilang? Yang Fan tiba-tiba menyadari bahwa apa yang ditabrak hanyalah hantu, dan kali ini Wu Xuang melarikan diri pada saat guntur dan kilat, yang memberi orang ilusi visual. Itu benar, kecepatan seranganmu meningkat, lebih kejam dari sebelumnya. Suara Wu Xuang muncul di belakang Hu Fei, dan berkata dengan senyum tipis. Sebelum suara itu turun, terdengar bunyi klik, Hu Fei mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Seekor ular listrik, di sepanjang tanah, dengan paksa memecahkan retakan, dan menyebar ke kaki Wu Xuang dalam sekejap. Langkah ini menyerang Wu Xuang segera setelah dia mendarat di tanah, yang bisa disebut sebagai kejutan. Bakat bertarung Hu Fei sangat menakutkan, dan dia memiliki intuisi dan insting yang luar biasa. Wu Xuang tidak punya cara untuk bersembunyi, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, dan dengan gerakan kakinya, gelombang cahaya cian yang tajam menyebar dari kakinya, membombardir dengan ular listrik. Cici, suara retak terdengar dari tubuh Hu Fei, dan dia bergegas ke Wu Xuang seperti guntur, dan menamparkan beberapa telapak tangan dengan panik. Meretih, meretih, kecepatan setiap telapak tangan secepat kilat, dan kecepatan serangan dari jarak dekat 10 kali lebih cepat dari kecepatan serangan senjata spiritual biksu tingkat rendah. Akselerasi jarak pendek sangat cepat, yang juga merupakan keuntungan dalam pertempuran jarak dekat. Jika seorang biksu yang pandai memanipulasi senjata sihir dari jarak jauh didekati oleh seorang biksu yang ahli dalam pertarungan tangan kosong, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan bahkan ada kemungkinan membunuh musuh dengan melompati. Namun, Wu Xuang juga pandai dalam pertarungan jarak dekat, dan tubuh fisiknya yang sempurna adalah sebuah interpretasi. Ledakan, 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 tinju dan telapak tangan keduanya bertabrakan, menciptakan suara gemuruh, yang hanya menghancurkan gendang telinga dan mengguncang pikiran. Dalam sekejap, makhluk hidup dalam jarak beberapa mil merasakan ki dan darah mereka melonjak, dan beberapa hewan kecil langsung terkejut sampai mati oleh bisnis tersebut. Untungnya, Yang Fan dan Yu Wenli bukan orang yang menganggur, dan di bawah pertahanan, mereka tidak terlalu terpengaruh. Suara mendesing, desir, pada saat yang sama ketika mereka bertarung, sosok keduanya berkedip di dekatnya, dan kadang-kadang mereka terbang di udara, meninju dan menendang di langit. Pada saat tertentu, Hu Fei mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan udara bergetar, dan pukulan itu keluar dengan keras, dan sepotong guntur dan api merah muda ditembakkan, berubah menjadi kekuatan kepalan beberapa kali lebih besar, dari tinju biasa, udara tiba-tiba dipenuhi dengan nafas yang berapi-api dan keras, seolah-olah panci akan meledak. Waktu yang baik, mata Wu Xuang terpaku, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Dalam dua pertempuran terakhir, dia menderita dari kekuatan guntur dan api Hu Fei. Kali ini, Wu Xuang tidak lambat atau cepat, dan sepertinya perlahan menggesekkan tangannya di depan tubuhnya, nafas lembut beriak di depannya, membentuk pusaran misterius yang tak terlihat. Ketika kekuatan guntur dan api yang dipenuhi dengan aura menakutkan mendekat, udara bergoyang, dan setelah berjuang sejenak, itu ditelan. Ini adalah, Yang Fan hampir berseru, ketika Wu Xuang bergerak, dia sepertinya memiliki perasaan yang akrab, gerakan itu sepertinya mengandung beberapa Xian Hong Jue. Mungkinkah, Yang Fan tiba-tiba memikirkan plakat pusat medis Xian Hong? Tentu saja Wu Xuang tidak bisa berlatih Xian Hong Jue, karena teknik menantang surga ini unik dan hanya bisa dipraktikkan oleh satu orang. Wu Xuang hanya meminjam sebagian dari konsep artistiknya. Ledakan, dengan gelombang cahaya dari kedua tangan, Hu Fei dikeluarkan oleh kekuatan tak terlihat, dan pada saat yang sama, nafas yang keras mengalir ke tubuhnya. Engah, Hu Fei terhuyung-huyung dan nyaris tidak menstabilkan sosoknya, tetapi memuntahkan seteguk darah. Yang Fan berdiri di sana dengan hampa,
dan mulai memutar ulang dalam benaknya proses Wu Shuang meredakan serangan mengamuk Hu Fei dengan cara yang misterius. Tidak hanya dia meredakan, tetapi Wu Shuang juga mengembalikan kekuatan itu, menyebabkan Hu Fei segera terluka. Setelah pertarungan, Yang Fan menemukan bahwa Wu Shuang tidak menggunakan kekuatan apapun yang melebihi kekuatan Hu Fei, bahkan kekuatan yang dia gunakan setengah chip lebih lemah dari kekuatan Hu Fei. Ternyata konsepsi artistik Xian Hongjue bisa memancarkan kekuatan seperti itu. Pikiran Yang Fan mengitari misteri berbagai teknik Xian Hongjue, dan tanpa terlihat, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang konsepsi artistik dari teknik tersebut. Memang, pemahaman Wu Shuang tidak terkalahkan, tetapi dia bisa memahami begitu banyak hanya melalui sebuah plakat. Tentu saja, Yang Fan juga tidak menderita kerugian dari penerapan praktis Wu Shuang, pemahamannya tentang Xian Hongjue sedikit diperdalam. Untuk sesaat, kabut kehidupan yang beredar di dalam tubuh tampak semakin mengembun, dan tiba-tiba ada rasa lega di anggota tubuh dan tulang. Samar-samar, Yang Fan mendapati dirinya menyentuh tangga Dzogchen. Jika dia dapat maju ke konsentrasi Dzogchen, maka dia harus mempertimbangkan untuk membangun fondasi dalam 2 bulan ke depan, dan ketika dia bertarung melawan Wu Shuang, dia akan memiliki 1 atau 2 peluang lagi untuk menang. Hehe, kamu yang menembak tadi, sekarang giliranku. Wu Shuang tersenyum ringan, dan sosoknya melayang, terbang ke atas kepala Hu Fei. Panggilan, dengan 1 telapak tangan, tampar perlahan. Yang Fan melihat telapak tangan itu, dan ada ilusi ruang dan waktu yang kacau. Meski terlihat lambat, Hu Fei memiliki ilusi bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi dan tak tertahankan. Dia tidak akan menyerah, juga tidak akan menyerah. Semangat juang dari tulangnya membuat matanya merah. Au, Hu Fei meraung, dan dengan suara wush, dia melompat, seperti binatang buas, dan menamparkan Tianling Gai Wu Shuang dengan keras. Ledakan, Wu Shuang menyeka sedikit sarkasme dari sudut mulutnya, dan hanya dengan tamparan ringan, kekuatan agung meledak, menjatuhkan Hu Fei ke udara. Hush! Hu Fei menerbangkan puluhan lembar, dan menabrak bukit dengan keras. Ledakan. Tiba-tiba bukit kecil itu pecah, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulut Hu Fei. Namun, semangat juang di matanya bahkan lebih kuat, dan ada sedikit kegilaan di wajahnya. Alwosh! Hu Fei berubah menjadi bayangan, menghilang dari gunung dalam sekejap mata, dan bergegas ke Wu Shuang dalam sekejap. Sungguh kecepatan yang cepat, seru Yang Fan, situasi Hu Fei saat ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat sama sekali, dan dia pasti dapat mengalahkan biksu pembangun fondasi biasa. Bahkan lebih menakutkan dari itu. Kecepatan dan kekuatan ledakan jangka pendek sangat menakutkan, dan dapat sepenuhnya meledakkan seorang beku di tahap akhir konsentrasi. Ada juga sedikit ketakutan di mata Raja Yan, jika dia menghadapi tamparan seperti itu, dia setidaknya akan terluka parah. Ledakan. Wu Shuang meninju Hu Fei dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hush! Hu Fei dikirim terbang lagi dan menabrak gunung. Kali ini, Yang Fan merasa bahwa kekuatan Wu Shuang juga telah meningkat ke tingkat yang menakutkan, dan dia menjatuhkan Hu Fei, yang 10 kali lebih gila dari bison, ke udara. Wow! Tubuh Hu Fei jatuh ke gunung, lengannya hancur, dan tubuhnya berlumuran darah, mengerikan, tapi dia masih mengaum dengan gigih, mengumpulkan semangat juangnya. Kamu telah kehilangan apakah itu kekuatan, kecepatan, atau kendali kekuatan? Kata Wu Shuang dengan ringan. Suara mendesing. Serangkaian hantu putih membentang dari tempatnya ke Hu Fei, dan kemudian kembali ke posisi semula Wu Shuang. Yang Fan tercengang, dan ketika dia memahaminya, dia sangat terkejut. Wu Shuang muncul di depan Hu Fei hanya dalam waktu singkat, dan kemudian kembali ke tempat yang sama, memberi orang perasaan bahwa serangkaian hantu muncul di antara keduanya. Tidak, Hu Fei meraung, dan nafas terlarang terpancar dari tubuhnya. Hati Yang Fan bergetar, dia telah memperhatikan bahwa ada kekuatan seperti tabu di tubuh Hu Fei, sebelumnya di Gunung Mayat Hantu, bahkan Fat Ghost Dao sangat takut akan hal itu. Rebus. Mata Hu Fei merah, tangannya terentang di depannya dalam bentuk cakar, tubuhnya setengah membungkuk dan setengah jongkok, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, giginya terbuka, penampilannya sangat aneh. Dalam sekejap, situasi berubah drastis, aura langit dan bumi melonjak seperti air pasang, jejak guntur dan kilat berkumpul di antara awan, dan aura yang membuat semua makhluk hidup gemetar datang ke dunia ini. Dia gila. Ini adalah reaksi pertama Yang Fan. Setelah mengalami perjalanan ke Gunung Mayat Hantu, Yang Fan mengerti betapa menakutkannya Hu Fei setelah menjadi gila. Saat tabu dilanggar, Hu Fei berwajah galak, sosoknya seperti kera, setengah jongkok dan setengah membungkuk, tangannya berbentuk cakar, dan pupilnya berwarna merah darah. Pada saat ini,
Energi spiritual dari dunia sekitarnya bergejolak, bergegas menuju Hu Fei seperti air pasang. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan lapisan cahaya ungu samar bersinar di permukaan tubuhnya. Nafas primitif dan biadab mengalir ke arah wajah, membuat orang gemetar. Au, Hu Fei berdiri, melihat ke langit dan berteriak, sepertinya ada pusaran tak terlihat di tubuhnya, dan embusan angin kencang bertiup di sekelilingnya, menyapu puluhan kaki. Wu Shuang berada dalam angin kencang dan mengamuk, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan tubuhnya bergerak ke arah Hu Fei tanpa sadar, dan ada hisapan tak terlihat yang menariknya ke tengah. Hisap itu tidak ditujukan pada tubuhnya, tetapi jiwanya. Saat jiwa menghadapi hisapan ini, tubuh ditarik tanpa sadar. Mengaum, darah di mata Hu Fei menghilang, dan dengan raungan keras, dia melompat keluar seperti monkey, dan meninju kepala Wu Shuang seperti kilat. Ledakan, Wu Shuang berubah menjadi bayangan putih, dikirim terbang, dan jatuh ke gunung yang diselimuti debu yang mengepul. Yang Fan dan Raja Yan, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mau tidak mau menunjukkan ekspresi keheranan. Situasi pertempuran berubah begitu cepat. Belum lama ini, Wu Shuang memiliki keunggulan absolut, tetapi saat berikutnya, Hu Fei mengamuk dan menjatuhkannya ke udara dengan pukulan. Hidup dan mati tidak diketahui. Setelah menjadi gila, tubuh Hu Fei telah diperkuat beberapa kali, dan kekuatannya dapat membelah gunung dan monumen. Kekuatan pukulan itu dapat membunuh seorang seniman bela diri seperti Raja Yan dalam hitungan detik. Hu Fei berdiri di sana sebentar, debu dan asap di kejauhan belum hilang, dan tidak ada suara di dalamnya. Mungkinkah dia sudah mati? Yang Fan diam-diam senang, tapi ada juga penyesalan dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Meskipun Wu Shuang memiliki hubungan permusuhan tertentu dengannya, dan bahkan mengancam nyawanya, Yang Fan tetap mengaguminya dari lubuk hatinya. Mendidih. Medan perang besar itu sunyi senyap, hanya suara menderu Hu Fei yang tersisa. Berdiri 1 mil jauhnya, Yang Fan tertahan oleh kengerian primitif dan biadab ketika kesadarannya meluas. Indranya sangat terbatas, dan dia tidak bisa melihat kenyataan di dalam debu. Namun, dia merasa tubuh Hu Fei menjadi sedikit lebih tinggi setelah mengamuk, dan perubahan terbesar ada pada kekuatan fisiknya. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan gaib, dia dapat bersaing dengan yang kuat di masa dasar hanya dengan sepasang tangan besi. Setelah meninju Fei Wu Shuang dengan tinju, Hu Fei menatap gunung berdebu dengan mata tajam, semangat juangnya menjadi semakin kuat. Melihat adegan ini, jantung Yang Fan berdetak kencang, sepertinya Wu Shuang mungkin tidak mati. Benar saja, sesaat kemudian, terdengar suara batuk pelan dari Gunung Ahem. Setelah itu, debu berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan situasi sebenarnya di daerah itu. Batuk-batuk, tubuh Wu Shuang tenggelam ke dalam tubuh, seolah tersedak debu, batuk tanpa henti, dengan noda darah di kepalanya, dan kulitnya sedikit pucat. Hu Fei berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, ada kilatan guntur samar di antara awan, dan angin menderu di sekelilingnya, seperti dewa perang kuno. Dengan kekuatan dan semangat juang seperti itu, Hu Fei memandang Wu Shuang, dan melontarkan beberapa kata kamu kalah. Kelelucon paling lucu yang pernah ada. Hehe, pemanasan baru saja berakhir kata Wu Shuang dengan santai. Apa, lakukan pemanasan. Semua orang di lapangan terkejut. Mungkinkah pertarungan sengit barusan hanyalah pemanasan? Seperti yang diharapkan, kamu tidak mengecewakanku. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Wu Shuang melesat keluar dari gunung, melayang di udara. Tanpa bantuan pedang terbang dan mantra sihir, dia tampak tidak berbobot, dan dia membeku di udara, memberi orang ilusi bahwa dia perlu melihat ke atas. Pakaian putih, dengan sedikit kejutan, menjadi bersih dan seperti mengambang seperti salju. Ayo! Hu Fei melambaikan cakarnya, dan ujung ungu melesat ke arah Wu Shuang. Ada suara gesekan yang keras di udara, kecepatannya mencengangkan, dan kekuatannya cukup untuk mengalahkan para biksu tingkat rendah. Menghadapi pukulan cepat dan keras ini, Wu Shuang begitu tenang hingga dia bahkan menutup matanya. Mencemooh, serangannya sudah dekat. Panggilan. Wu Shuang bergoyang sedikit, menghindari pukulan itu, tubuhnya tampak menghilang begitu saja pada saat itu, dan kemudian muncul kembali di depan matanya. Ledakan. Tepi ungu menabrak batu besar tidak jauh dari sana, dan segera meledak berkeping-keping dengan semburan ledakan. Tidak, Wu Shuang memiliki ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah dia tidak terlalu puas dengan pukulan yang lolos dari Hu Fei barusan. Yang Fan menyaksikan pertempuran dari kejauhan, merasa luar biasa. Pada saat itu, tubuh Wu Shuang sepertinya menghilang, dan kemudian muncul kembali di tempatnya. Kelincahan aneh macam apa ini? Selain itu,
Yang Fan merasa bahwa metode ini tampaknya terkait dengan beberapa misteri dalam seni keabadiannya sendiri. Hu Fei terus meraung, sepasang mata tertuju pada Wu Shuang, samar-samar, ada lapisan cahaya lavender di mata itu, seolah bisa menembus angkasa. Suara mendesing. Hu Fei menginjak tanah dengan keras, tubuhnya melesat seperti bola meriam, dan dengan satu tangan berbentuk cakar, dia dengan kejam merobek ke arah area di mana Wu Shuang berada, beberapa sinar ungu tajam terhuyung-huyung, menutup semua ruang untuk menghindar. Wu Shuang menyipitkan matanya sedikit, mengulurkan jarinya, dan menggesek dengan ringan area di depannya, cahaya pedang Qian bersinar dengan tatapan misterius, membentuk busur pintar, dan tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya tajam ungu itu pada saat bersamaan. Desir. Setelah melakukan semua ini, Wu Shuang menghilang dari udara tipis lagi, dan muncul 10 kaki di saat berikutnya, seperti bulu putih, melayang di udara, dengan sedikit senyum di wajahnya. Yang Fan samar-samar menangkap jejak cahaya hijau yang melintas di kekosongan, dan warna aneh muncul di matanya ini bagaimana ini seperti teknik pelarian angin. Teknik pelarian adalah mantra yang hanya bisa dipraktikkan oleh pembudidaya abadi yang kuat, dan itu dapat mencapai efek hampir teleportasi. Tentu saja, ini hanya mendekati teleportasi, saat merapalkan mantra seperti itu, beberapa petunjuk seringkali bisa ditangkap. Jika itu hanya seorang pembudidaya abadi yang kuat, mengetahui mantra semacam ini baik-baik saja, tetapi Wu Shuang, seorang seniman bela diri, dapat memiliki kekuatan gaib yang serupa, yang benar-benar di luar imajinasi. Meskipun Wuxiu memiliki kekuatan tempur yang kuat, dia jauh lebih rendah dari pembudidaya abadi tradisional dalam hal kekuatan supernatural dan mantra, kecuali Wuxiu mencapai level yang sangat tinggi. Memikirkan hal ini, Yang Fan mau tak mau mengingat apa yang dikatakan Wu Shuang di pusat medis Xianhong, ada langit di balik langit, dan ada orang di luar manusia. Saya telah menyentuh tingkat spiritual yang lebih tinggi jelas, spiritual Wu Shuang levelnya sangat tinggi. Siu, tetapi dengan pemahamannya yang menakutkan, dia benar-benar mengintegrasikan beberapa rahasia sihir dari pembudidaya abadi ke dalam kemampuan seni bela diri. Dan plakat Yang Fan adalah kesempatan untuk memicu Wu Shuang. Situasi seperti apa yang akan terjadi ketika Wu Xiu memahami arti mendalam dari membudidayakan makhluk abadi dan meningkatkannya? Desir, desir, desir. Tubuh Wu Shuang berkedip-kedip di langit, misterius dan tak terduga, seperti iblis di kehampaan. Namun, dalam proses merapal mantra jenis ini, Wu Shuang juga kehilangan banyak kekuatan di tubuhnya. Yang Fan mengamati sebentar dan menemukan bahwa corak Wu Shuang sedikit lemah setelah melakukan beberapa mantra berturut-turut. Tapi wajah putra ini sedikit lebih bersyukur. Awasi. Wu Shuang berhenti menghindar, meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan menggambar busur misterius di depannya dengan tangan lainnya, memblokir serangan Hu Fei satu persatu. Bang-bang. Ledakan. Tidak peduli seberapa cepat dan kerasnya serangan Hu Fei, Wu Shuang dapat meredakannya dengan ringan, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melawan Hu Fei dengan satu tangan, kata Raja Yan kepada Yang Fan, dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Yang Fan mengangguk, dan diam-diam menghela nafas. Bagaimana saya bisa menghadapi lawan yang begitu kuat? Pada saat ini, tangannya terkepal erat, hampir gemetar, dan karena kekuatan yang berlebihan, kukunya bahkan menggores daging. Namun, luka itu tidak berarti bagi Yang Fan, dan dia pulih dalam sekejap. Wu Shuang hanya menggunakan satu tangan, singkatnya, tubuhnya hanya bergerak sesekali, tapi dia tetap tak terkalahkan. Melihat ini, Hu Fei naik ke udara dan bergegas menuju Wu Shuang. Kerja bagus. Wu Shuang mendengus pelan, dan ada sedikit kegembiraan di wajah yang sangat biasa itu, seolah mabuk di alam tertentu. Panggilan. Hu Fei meraung ke arahnya dengan momentum yang tertekan dan menakutkan, dan dia juga membawa sepotong api guntur merah muda, momentumnya mencengangkan. Wu Shuang menarik napas ringan, dan perlahan menunjuk dengan satu jari. Dibandingkan dengan kekuatan perkasa Hu Fei, jari Wu Shuang terlihat sangat tidak penting, dengan tampilan yang malas. Namun, pada saat jari itu menyentuh cakar Hu Fei, perubahan mendadak terjadi. Cahaya pedang yang ganas tiba-tiba keluar dari jari itu, dengan benang jarum tipis, dan aura pedang yang tajam bertahan di sekitarnya. Engah! Ledakan! Begitu cahaya pedang seperti jarum bersentuhan, itu menembus kulit Hu Fei yang menakutkan, dan sebuah lubang berdarah muncul di telapak tangannya. Namun, kekuatan yang mengerikan segera meletus, mengguncang Wu Shuang sejauh satu kaki. Telapak tangan Hu Fei terkena lubang darah, darah berceceran, dan rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan dengan tubuhnya yang mesum, dia tidak bisa menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Sungguh tubuh yang kokoh. Wu Shuang memandang Hu Fei beberapa kali, sedikit terkejut,
pukulan barusan memadatkan kekuatannya menjadi ekstrim, dan itu tidak menghancurkan lengan lawan, tetapi hanya membuka lubang darah. Aku khawatir kamu bukan darah manusia murni. Wu Shuang melirik Hu Fei dengan ringan. Mendengar ini, Hu Fei, yang mengerang kesakitan, gemetar entah kenapa. Bukan darah murni manusia. Yang Fan tercengang, apa maksud Wu Shuang dengan itu? Tubuh fisikku, terkondensasi dari rahim ibu, telah mencapai batas manusia. Bahkan jika itu tidak jauh lebih buruk dari beberapa kultivator setan yang mengolah tubuh fisik, tapi tubuhmu jelas telah melampaui batas tubuh manusia. Kata Wu Shuang dengan tenang. Yang Fan mengerti bahwa Wu Shuang memiliki tubuh yang sempurna. Mungkinkah Hu Fei bukan manusia, tapi monster atau benda asing lainnya? Yang Fan diam-diam terkejut. Namun, jika itu adalah monster atau spesies asing lainnya, ia tidak dapat muncul sebagai manusia sebelum masa transformasi. Pada tahap transformasi, itu sebanding dengan monster tua di tahap Naschen Soul di antara para biksu tingkat tinggi di dunia budidaya keabadian. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin Hu Fei adalah monster atau jenis lainnya. Ah, Hu Fei tiba-tiba memukul dadanya dengan kedua tangan, dan meraung sengsara, tabu di tubuhnya dipicu selangkah lebih dekat. Hantu yang tidak jelas dan misterius muncul di belakangnya, dan aura menakutkan sejak dahulu kala mengalir ke wajahnya. Itu, mata Yang Fan menyentuh hantu di belakang Hu Fei, dan jiwanya bergetar, dia bahkan memiliki kecenderungan untuk menyembah dan memberi hormat, dan tubuhnya bahkan sedikit di luar kendali. Tubuh Wu Shuang membeku, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, lututnya tidak dapat dikendalikan, dan dia ingin berlutut. Berdebar, Yang Fan tiba-tiba mendengar suara, dan Raja Yan di sampingnya berlutut ke arah Hu Fei dengan ekspresi hormat dan hormat. Hantu misterius di balik aura Hu Fei semakin kuat dan kuat. Hati Yang Fan bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di benak Yang Fan. Pemilik suara ini berasal dari cincin Xianhong, dari ruang Xianhong yang luas dan tak terbatas. Itu anak Guk-Guk. Yang Fan dengan cepat membenamkan pikirannya ke dalam ruang Xianhong, dan menemukan bahwa anak Guk-Guk itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan keinginan yang tak tertahankan menghilang di benaknya. Ada apa denganmu? Yang Fan bertanya. Aku hanya merasakan nafas yang familiar, tapi sangat lemah, sangat lemah. Anak Guk-Guk itu sedikit bingung, dan dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Yang Fan merasa bingung, dan tidak terlalu peduli lagi, jadi dia menyimpan separuh pikirannya di ruang abadi untuk mencegah dirinya menyerah pada aura yang menakutkan. Desir, pikirannya kembali ke ruang nyata. Dentang. Seberkas cahaya dingin dan dingin melintas di kehampaan, disertai dengan suara pedang. Menatap sekeliling, Wu Shuang menghunus pedangnya, dan energi pedang yang ganas yang ingin menembus langit meledak dari cahaya pedang yang kabur. Yang Fan melihat pemandangan aneh, mata Wu Shuang yang dalam, ada pedang, melayang di kehampaan, tidak terlihat nyata, seolah menghalangi ruang dan waktu serta reinkarnasi. Hancurkan! Pedang di kedalaman mata Wu Shuang menyala, dan dengan lambaian pedang di tangannya, cahaya pedang Wu Shuang yang memukau tampak mengabaikan jarak di angkasa, dan menebas dengan keras hantu misterius di belakang Hu Fei. Engah! Hantu misterius itu bergetar, cahayanya redup, menyatu dengan tubuh Hu Fei, dan menghilang. Berdebar, Hu Fei memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri, hidup dan mati tidak diketahui. Dentang! Dengan kilatan cahaya dingin, disertai dengan suara metalik yang jelas dan menyenangkan, pedang itu terhunus. Wu Shuang tampak sedikit lemah, melirik Hu Fei yang sedang berbaring di tanah, dan berkata dengan sangat tenang, kamu kalah. Namun, Hu Fei tidak sadarkan diri dan tidak bisa mendengar suara sama sekali. Wu Shuang, kamu sudah menang, pertempuran sudah berakhir, tolong jangan sakiti dia. Yang Fan bergegas untuk memeriksa luka Hu Fei. Akibatnya, ia menemukan situasi yang aneh, Hu Fei masih memiliki vitalitas di tubuhnya, tetapi jiwanya sepertinya tertidur lelap. Jiwa tertidur, hati Yang Fan berdetak, merasa sangat merepotkan, dan hatinya tegang. Wu Shuang melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh, tubuhnya melayang di udara, dan setelah beberapa saat, dia berkata dia telah kalah, dan giliranmu untuk pertempuran berikutnya. Ada cibiran di sudut dari mulutnya. Pertarungan ini, meskipun momentumnya tidak kecil, tapi saya belum melakukan yang terbaik. Belum melakukan yang terbaik. Yang Fan merasakan ledakan ketidakberdayaan, mengepalkan tinjunya, dan hampir kehilangan seluruh kekuatannya, keyakinan. Tentu saja, kamu bisa menyerah sekarang dan menyelamatkanku dari usaha. Wu Shuang menatapnya dengan dingin. Menyerah. Mata Yang Fan berbinar, sepertinya itu pilihan yang bagus. Memang,
Menilai dari situasi saat ini, meski kekuatan Yang Fan berlipat ganda, dia tetap tidak bisa menjadi lawan Wu Shuang. Sebelumnya, kekuatan tabu yang meletus Hu Fei samar-samar menyentuh level biksu berpangkat tinggi, tetapi di depan Wu Shuang, dia masih dikalahkan, dan sekarang nyawanya dipertaruhkan. Apakah Anda benar-benar ingin menyerah? Yang Fan menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit tidak rela. Ia kini tampil sebagai seorang dokter jenius, namun di balik wajah munafiknya, ia sebenarnya memiliki hati yang lebih condong ke setan. Terlihat dari fakta bahwa ia dapat memilih untuk melatih keterampilan sihir tanpa ragu-ragu. Demi masa depan jangka panjang, dia begitu rendah hati dan ramah. Pada saat yang sama, konsep artistik Xian Hongjue membuatnya tenang dan damai, tanpa bersaing dengan dunia. Jika Anda menyerah, apa konsekuensinya? Yang Fan merasakan hawa dingin di hatinya, begitu dia menyerah, dia akan sepenuhnya dikalahkan oleh Wu Shuang di tingkat spiritual, meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan. Telapak tanganku menghadap langit. Bagaimana Anda bisa lebih rendah dari orang lain? Hati Yang Fan dari seorang pria kuat yang tersembunyi jauh di dalam hatinya akhirnya tersentuh dan benar-benar meledak. Ini adalah Yang Fan yang dulu, Yang Fan yang arogan yang dihormati sebagai jenius pertama dalam keluarga. Tidak, kau tidak bisa. Sebuah suara datang dari jauh. Itu adalah Yan Wang Yu Wenli. Saat ini, Yu Wenli terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Setelah pemujaan barusan, dia sepertinya telah kehilangan semua semangat juang, dan menjadi orang tua yang telah memuluskan semua keyakinan dan kemauannya. Pikiran Yang Fan bergerak, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Yu Wenli di pusat medis Xianhong sebelumnya. Ini juga seperti saya ketika saya masih muda. Pada saat itu, saya membuat kemajuan pesat dalam seni bela diri, dan kemajuan saya sangat cepat. Sayangnya, ketika saya memiliki anak dan bisnis keluarga, tetapi mentalitas itu hilang. Menyerah. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya memadat menjadi satu titik, dan dia berkata dengan nada serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama masih ada 1 hari dalam mengejar keabadian, aku tidak akan menyerah. Setelah mengucapkan kalimat ini, Yang Fan merasakan energi stagnan di hatinya tiba-tiba menghilang, suasana hatinya tiba-tiba menjadi jernih, dan ketakutan serta ketakutan akan Wu Shuang di hatinya juga menghilang. Pada saat ini, Wu Shuang tampaknya hanyalah salah satu dari bencana yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya yang sulit menuju keabadian, dan itu adalah pengalaman yang sangat diperlukan. Oke. Wu Shuang memuntahkan 3 kata berturut-turut, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan segera menatap Yang Fan, dan berkata dengan dingin. Jika kamu menyerah pada saat itu, aku tidak akan ragu hapus kamu dari dunia. Mendengar ini, Yang Fan dan Raja Yan merasa menggigil di hati mereka. Yang Fan menghela nafas lega, untungnya, dia tiba-tiba mendapat pencerahan barusan, tidak hanya mengangkat konsepsi artistiknya ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga menyelamatkan hidupnya karenanya. Momen barusan adalah pilihan dalam hidup dan takdir. Karena kamu mengambil hati kekasihku, Wu Shuang berkata dalam-dalam, dengan sedikit rasa sakit yang menyentuh jiwa di matanya, jadi, aku tidak akan kasihanilah pertarunganku denganmu. Sampai jumpa dalam 2 bulan. Wu Shuang menjatuhkan kalimat terakhir, bergerak 10 kaki dari udara tipis, dan kemudian pergi begitu saja, pakaian putih lebih baik dari salju, halus seperti peri. Namun, Yang Fan samar-samar memperhatikan bahwa Wu Shuang tidak memiliki kegembiraan sebagai pemenang, dan sosoknya agak kesepian dan sedih. Wu Shuang hanyut dengan sikap bangga sebagai pemenang, meninggalkan lapangan yang hancur, berlubang dan rusak, dan Yang Fan serta 3 lainnya. Tanpa waktu untuk menebak apa yang diwakili oleh sosok penyendiri Wu Shuang, Yang Fan berlutut untuk mengamati cedera Hu Fei. Pada saat ini, Hu Fei telah mundur dari keadaan gila yang menakutkan itu, tubuhnya sangat lemah, dan luka-lukanya sangat serius, bahkan lebih buruk daripada saat dia melawan Wu Shuang terakhir kali. Ini bukan apa-apa, hal yang paling menyusahkan adalah keadaan aneh Hu Fei saat ini, tidak sadarkan diri, dan jiwanya tertidur lelap. Jiwa tertidur, dan masih ada vitalitas di dalam tubuh, tetapi perlahan-lahan hilang. Yang Fan sedikit khawatir ketika semua vitalitas dalam tubuh Hu Fei hilang, hidupnya akan berakhir. Cederanya, tanya Raja Yan. Aku tidak tahu, aku hanya bisa kembali dan melihat-lihat. Yang Fan menghela nafas pelan. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki bidang medis lebih awal, dan dia benar-benar tidak berdaya menghadapi keadaan jiwa yang tertidur. Jiwa yang tertidur lelap bukanlah koma jangka pendek, juga tidak sesederhana berubah menjadi keadaan vegetatif. Ini adalah kasus yang belum pernah didengar Yang Fan. Memegang Hu Fei yang tidak sadarkan diri, Yang Fan dan Raja Yan kembali ke ibu kota bersama. Sepanjang jalan, keduanya tetap diam, merasa sedikit tertekan.
Depresi Yang Fan disebabkan oleh cedera Hu Fei. Kehilangan Yan Wang memiliki semacam usia tua dan ketidakberdayaan. Pada saat ini, dia telah kehilangan semua kepercayaannya, dan mantan lawannya telah meninggalkannya. Sikap, berdiri di atas awan dan melihat ke bawah. Ketika keduanya kembali ke ibu kota, desahan rahasia dari berbagai pasukan mengirimkan informasi satu persatu. Dalam pertempuran antara Hu Fei dan Wu Shuang, penonton tidak hanya Yang Fan dan Yan Wang, ada banyak orang yang menonton secara diam-diam, tetapi pihak yang bersangkutan hanya menutup mata. Pada saat ini, keduanya kembali dengan ekspresi kecewa, dan kematian Hu Fei tidak diketahui, yang menimbulkan kecurigaan banyak orang. Tuanku, ayo pergi sekarang. Setelah memasuki ibu kota, Yang Fan berkata kepada Yu Wenli. Kamu telah melihat pertempuran antara Hu Fei dan Wu Shuang, apa rencana Yao Shiyang? Yu Wenli mau tidak mau bertanya. Tentu saja ini semua tentang mempersiapkan pertempuran. Yang Fan berkata dengan tenang, bahkan tanpa sedikit pun kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya, dan mentalitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik, tapi ini tidak bisa menggantikan celah besar dalam kekuatan. Raja Yan menghela nafas pelan, tapi dia belak-belakan. Saran apa yang tuanmu miliki? Yang Fan tersenyum ringan. Negara Yu yang sangat besar, kamu dapat menghindarinya untuk saat ini, dan setelah kekuatanmu meningkat, kamu dapat menemukan Wu Shuang untuk pertempuran yang menentukan di masa depan. Dari kata-kata putra ini, terlihat bahwa dia akan membunuhmu selama pertempuran yang menentukan. Yan Wang merendahkan suaranya. Apa yang dia katakan tidak masuk akal, negara Yu yang memiliki radius 80.000 li dan wilayah yang luas, cari saja tempat untuk bersembunyi, Wu Shuang bukanlah dewa, bagaimana dia bisa menemukan targetnya. Terima kasih, tuanku, atas kebaikan Anda. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Jika saya melakukan itu, saya mungkin kehilangan dia selamanya, dan saya menyesalinya, dan bahkan kehilangan kepercayaan untuk memasuki dunia budidaya yang abadi. Tetapi jika Anda tidak dapat mengatasi banyak kesulitan dalam perjalanan menuju keabadian, Anda juga akan kehilangan keabadian. Kamu memiliki niat ini, dan raja ini juga mengaguminya. Sayang sekali aku melewatkan kesempatan ini. Jika kamu bisa selamat dari bencana ini, kamu mungkin bisa berubah menjadi naga dan menjadi biksu berpangkat tinggi lainnya di kerajaan Yuyang. Yan Wang menatapnya dalam-dalam, lalu pergi dengan wajah tertunduk, dan langkahnya tidak sekuat sebelumnya. Yang Fan menatap punggung Yu Wenli, merasa bahwa mantan rohnya yang mendominasi tidak ada lagi. Memegang Hu Fei yang tertidur di pelukannya, Yang Fan berjalan perlahan menuju pusat medis Xianhong. Ketika dia berjalan ke toko kelontong misterius sebelumnya, langkah kakinya tiba-tiba berhenti, dan dia berbalik dengan aneh, tampak berpikir. Setelah jeda, Yang Fan kembali ke pusat medis Xianhong. Di ruang belakang toko kelontong misterius, seorang pria yang mengenakan topeng hitam menatap ke arah Yang Fan pergi, dan bergumam, dari mana datangnya plakat aneh ini. Pencerahan yang tiba-tiba, melonjak di siang hari, tetapi pemahaman anak ini telah terlihat selama ratusan tahun di kerajaan Yuyang, dan hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, Wu Shuang tampaknya hanya baik dalam pemahaman, dan tidak memiliki bakat untuk menumbuhkan keabadian yang mirip dengan akar spiritual surgawi. Sekali tercerahkan dan naik di siang hari, itu hanyalah legenda, kiasan dalam beberapa buku kuno, yang belum pernah terlihat dalam kenyataan. Keberadaan Wu Shuang sepertinya mengkonfirmasi kebenaran ini. Lantai 5 gedung medis. Yang Fan menempatkan Hu Fei di depannya, menyuntikkan vitalitas terus-menerus ke dalam tubuhnya, dan memperbaiki lukanya. Setelah perawatan singkat, wajah Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh, dan dia sedikit terkesiap. Cedera ini, Yang Fan mendesis kaget. Cedera Hu Fei beberapa kali lebih serius dari yang dia bayangkan, dan kemajuan perawatannya sangat lambat. Ketika dia mencoba untuk memperbaiki luka tertentu di tubuh Hu Fei dengan kekuatan immortal Hongjue, dia menghadapi perlawanan yang hebat, kekuatan yang menghancurkan Kuji sangat membatasi efek penyembuhannya. Tingkat perawatan ini benar-benar tanpa pamrih. Tiba-tiba, Yang Fan memikirkan lelaki tua bungkuk di desa Yihe. Lukanya terluka parah oleh biksu tingkat tinggi. Dengan keterampilan medis yang luar biasa dari lelaki tua misterius itu, dia hampir tidak bisa menyelamatkan hidupnya selama bertahun-tahun. Semakin kuat kekuatan penghancurnya, semakin sulit untuk mengobati luka yang diakibatkannya. Mungkinkah serangan Wu Shuang sudah mendekati level biksu berpangkat tinggi? Yang Fan mengenang dengan hati-hati, dan merasa bahwa cedera yang diderita lelaki tua bungkuk itu mungkin 10 kali lebih serius daripada cedera Hu Fei sekarang. Pria tua bungkuk itu pernah berkata bahwa bukan biksu tingkat tinggi biasa yang melukainya. Perawatan Yang Fan berlangsung selama setengah jam,
tetapi hanya memiliki efek kecil dibandingkan dengan seluruh cedera Hu Fei. Itu hanya tip dari gunung es. Ini bukan solusi. Saya harus memperbaiki tubuh Hu Fei lebih awal, dan kemudian menemukan cara untuk membangkitkan jiwanya. Gumam Yang Fan, berpikir keras. Setelah memikirkannya, dia hanya punya satu cara, dan itu adalah menggunakan fungsi cincin Xianhong yang menantang surga untuk menelan Hu Fei ke dalam ruang Xianhong yang misterius. Tanah hijau di ruang Xianhong memiliki efek lain yang tak tertandingi, selama Yang Fan tetap setengah dari pikirannya di sini, dia dapat membangkitkan bahkan jika tubuhnya hancur. Ini adalah kartu hall penyelamat hidupnya yang dia temukan belum lama ini. Yang Fan tidak akan menggunakan fungsi Xianhong Ring kecuali benar-benar diperlukan, karena hal itu dapat mengungkap rahasianya. Namun, sebagai pengawal dekatnya, Hu Fei adalah pendukung kuat Yang Fan di ibu kota, dan keduanya sudah memiliki persahabatan tertentu. Apakah itu dari sudut pandang rasional atau emosional, dia perlu memikirkannya. Setelah sekian lama, Yang Fan menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan formasi di lantai 5 aula medis, memandang Hu Fei di kakinya, dan bergumam, aku tidak punya pilihan selain mencoba cara ini. Berpikir tentang ini, dia membuka di tangan kirinya, sebuah cincin abu-abu perak bersahaja muncul dari udara tipis. Cincin sederhana dan biasa-biasa saja muncul entah dari mana di jari telunjuk tangan kiri Yang Fan, seolah-olah sudah ada di sana selama puluhan ribu tahun, secara alami. Yang Fan memusatkan perhatiannya, menarik napas dalam-dalam, dan bergabung dengan cincin Xianhong, segera melahirkan perasaan daging dan darah. Cincin abadi adalah penyangga misterius yang membuka ruang material dan ruang abadi, dan itu juga merupakan harta karun di mulut anak guk-guk. Ketika Yang Fan berkultivasi ke tahap konsentrasi, dia memiliki wewenang untuk memanggil dua orang dari ruang tampilan. Tentu saja, ada batasan tertentu untuk memanggil makhluk hidup ke dimensi Xianhong, dan objek yang dipanggil tidak boleh memiliki pikiran untuk melawan. Pada saat ini, jiwa Hu Fei sedang tertidur lelap, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki gagasan perlawanan. Yang Fan membenamkan dirinya di ruang Xianhong dan menghubungi anak guk-guk itu. Saya ingin memanggil seseorang, kata Yang Fan, meskipun dia sudah memahami informasi yang relevan, dia masih menjelaskannya kepada anak guk-guk itu. Lagi pula, anak guk-guk itu adalah roh senjata Xianhongji. Jika tubuh utama dipanggil oleh ruang material, tidak mungkin melakukannya dengan kultivasi master saat ini. Anak guk-guk itu menjawab ada dua jenis panggilan, satu panggilan tubuh utama, dan yang lainnya adalah refleksi. Renungkan, Yang Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar pernyataan seperti itu. Tuan, dapatkah Anda mengingat apa yang saya katakan sebelumnya? Ruang Xianhong bukanlah ruang virtual, juga bukan ruang gagasan. Anda dalam kenyataan dan Anda di sini benar-benar sinkron. Itu dapat mencerminkan segala sesuatu di alam semesta. Misalnya, Tuan, Anda sekarang yang memasuki dimensi Xianhong bukanlah tubuh utama, tetapi tubuh refleksi Anda. Tubuh utama dan tubuh refleksi berada dalam kondisi yang sama. Jika Anda mati di dimensi Xianhong, maka Anda berada di ruang material, bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk menentang dunia, bukankah itu akan musnah dalam sekejap? Anak guk-guk itu menjelaskan tanpa lelah. Ontologi, Ying Shen. Setelah mendengar ini, Yang Fan memahami sekitar 7 atau 8 poin, tetapi dia tidak memahami kebingungannya keberadaan seperti apa Ying Shen itu, dan mengapa Ying Shen disinkronkan dengan ontologi. Setiap kali dia memasuki ruang Xianhong, Yang Fan merasa bahwa dia adalah keberadaan yang sangat nyata di sini, dan telah mencapai tingkat di mana itu tidak lagi nyata. Jika aku membiarkan seseorang memasuki ruang Xianhong dan bertarung dengannya, apakah akan ada untungnya? Yang Fan bertanya dengan gerakan tiba-tiba di dalam hatinya. Tuan, tanah di bawah kakimu adalah milikmu sendiri. Jika orang luar masuk, mereka akan tertahan di mana-mana, dan kamu hampir abadi di sini. Jawab anak guk-guk itu. Oh, Yang Fan sedikit senang, dia tidak menyangka tanah hijau memiliki peran seperti itu, dan itu benar-benar bidang uniknya sendiri. Jika Anda bertarung dengan orang-orang dalam hal ini, keuntungannya akan besar, musuh akan tertahan di mana-mana, dan Anda akan hampir abadi, dan kekuatan Anda akan terus mengalir. Apakah tuannya bermaksud membiarkan refleksi orang luar masuk ke wilayahmu? Tanya anak guk-guk itu. Ya, Yang Fan berkata dengan tegas. Tubuh objek yang dipanggil tidak boleh memiliki pikiran perlawanan, bahkan perlawanan bawah sadar, kata anak guk-guk itu. Hehe, jiwanya sudah tertidur, bagaimana dia bisa menolak, kata Yang Fan sambil tersenyum. Kalau begitu Tuan, tolong lakukan, aku hanya roh alat, kata anak guk-guk itu dengan santai. Oke, Yang Fan menarik napas dalam-dalam,
jiwa dari tubuh utama bersatu dengan roh cincin Xianhong, dan sebuah pesan muncul di benaknya. Pada saat tertentu, dia menuangkan mana ke dalam cincin Xianhong, dan membisikkan mantra satu demi satu dengan suara rendah. Bersenandung. Tiba-tiba, ada kekuatan isap yang tidak dapat dijelaskan dari cincin Xianhong, yang menyedot setengah dari mana Yang Fan sekaligus. Pada saat yang sama, gelombang yang tidak dapat dijelaskan berjalan di sepanjang tangan kiri Yang Fan menuju Hu Fei. Setelah merapal mantra, Yang Fan masih berdiri di sana, dan Hu Fei masih tertidur, seolah tidak ada yang berubah. Namun, di ruang Xianhong, perubahan tiba-tiba terjadi. Desir, seorang anak laki-laki jelek koma muncul di tanah hijau, itu adalah Hu Fei. Yang Fan berdiri di depannya dan memeriksa kondisinya. Setelah memasuki dimensi Xianhong, Hu Fei tidak banyak berubah. Tentu saja, tubuh refleksi Hu Fei yang masuk. Yang Fan duduk bersila di depannya, memejamkan mata, dan merasa bahwa seluruh tubuh dan pikirannya menyatu dengan tanah hijau, perasaan daging dan darah. Di bawah idenya, kekuatan hidup tak berujung meluap dari tanah hijau, mengalir melalui anggota tubuh Hu Fei, dalam, dan bahkan membasuh jiwanya. Segera, gelombang cahaya samar menyelimuti tubuh Hu Fei. Kecepatan dan efek perbaikan Greenland jelas jauh lebih baik daripada perawatan pribadi Yang Fan. Namun meski begitu, setelah menghabiskan waktu setengah jam, hanya sebagian saja yang diperbaiki, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam serangan Wushuang. Efek dari lahan hijau jelas terkait dengan kultivasi Yang Fan sendiri, yang terlihat dari percepatan waktu. Saat Xianhong level 0, akselerasinya 2 kali lipat, saat Xianhong level 1 kecepatannya 4 kali, dan saat ini akselerasi waktunya 8 kali lipat. Setelah beberapa jam seperti ini, tubuh Hu Fei pulih ke tingkat yang sempurna, dan bahkan beberapa gejala sisa yang ditinggalkan oleh kegilaan telah diberantas. Dalam keadaan normal, dengan kegilaan menakutkan Hu Fei, dia harus pingsan setidaknya beberapa hari setelahnya dan pulih selama beberapa bulan sebelum kembali normal. Namun di bawah pemulihan lahan hijau, pekerjaan lanjutan ini dihilangkan. Setelah tubuh diperbaiki, hilangnya vitalitas dalam tubuh Hu Fei menjadi jauh lebih lambat, tetapi dengan tambahan tanah hijau, tidak ada bahaya hidup sama sekali. Faktanya, makhluk hidup apapun, termasuk manusia, pembudidaya, dan monster, memiliki fungsi dan aktivitas kehidupan tertentu di dalam tubuhnya. Yang disebut umur panjang adalah batasan hilangnya vitalitas dalam tubuh dan pengurangan aktivitas kehidupan secara bertahap. Alasan mengapa pembudidaya abadi hidup lebih lama dari orang biasa adalah karena fungsi kehidupan di tubuh mereka lebih kuat dan tingkat kehilangannya lebih lambat. Hidupnya tidak dalam bahaya sekarang tapi bagaimana cara membangunkannya? Yang Fan sedikit mengernyit. Setelah tubuh fisik pulih utuh, Hu Fei masih belum bangun. Mendengar kata-katanya, guk-guk kecil itu memandang Hu Fei, dengan tatapan aneh di matanya, dan berkata, jiwanya telah menderita semacam kerusakan. Selama dia memperbaikinya di sini sedikit lebih lama, dan biarkan jiwanya bergizi, dia bisa pulih secara bertahap. Bangun. Trauma jiwa. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya ketika saya memeriksa, mengapa saya tidak menemukannya. Jiwa dan darahnya sangat istimewa. Anak guk-guk itu berbisik dan ini adalah kerusakan jiwa yang sangat aneh, orang yang menembaknya memiliki konsepsi artistik yang sangat tinggi. Konsepsi artistik yang tinggi. Yang Fan tiba-tiba teringat adegan di mana pedang Wushuang ditarik keluar dari sarungnya, menghancurkan hantu misterius di belakang Hu Fei. Apa yang harus saya lakukan jika saya menghadapi musuh seperti ini? Yang Fan menemukan bahwa anak guk-guk itu tahu banyak, jadi dia bertanya. Jika konsepsi artistiknya tinggi, Master dapat membiarkan Yingshen memasuki ruang Xianhong. Anak guk-guk itu menjawab tanpa berpikir. Sebenarnya ada solusi yang Fan sangat senang di dalam hatinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Fan kembali normal dan semakin rajin berlatih. Dia meminta Hu Fei untuk tetap berada di lantai 5 rumah sakit, dan menyuruh anak guk-guk itu untuk mengingatkan dirinya sendiri begitu Hu Fei akan bangun. Pada hari ketiga, Yang Fan mendapat pesan dari Cheng Laoxian pil pembangun fondasi muncul di ibu kota, dan akan dijual di paviliun harta karun Yunfeng. Zhu Jidan. Mendengar 3 kata ini, hati Yang Fan mau tidak mau bergerak. Saat ini, dia telah setengah kaki memasuki tahap konsentrasi Dzogchen, dan pendirian yayasan tidak jauh darinya. Meski ranahnya sangat tinggi dan sudah memasuki tahap awal pendirian yayasan, level mananya masih ada. Jika saya bisa mendapatkan pil pendirian yayasan, bukankah itu akan sangat meningkatkan kecepatan dan kemungkinan saya untuk mendirikan yayasan? Yang Fan berpikir dalam hati. Namun, menurut maksud Cheng Laoxian,
Pil pendirian yayasan telah menarik perhatian berbagai kekuatan dan tokoh di dunia budidaya keabadian di Kyoto, dan mungkin sulit bagi biksu biasa untuk mendapatkannya. Building Foundation Pil. Yang Fan menghela nafas pelan, tergantung pada situasinya, mungkin sulit untuk mendapatkan Foundation Establishing Pil ini. Tahap pembangunan pondasi adalah langkah terpenting sebelum biksu tingkat tinggi, di antara semua kekuatan di Kyoto, biksu tahap pembangunan pondasi pasti merupakan tokoh tingkat tinggi. Pada beberapa angkatan kecil, masa pendirian yayasan merupakan figur tingkat leluhur. Ambil Yang Jiabao dan Yuwu Mountain Villa sebagai contoh, dua leluhur terkuat juga sedang dalam tahap pendirian yayasan. Jika saya bisa memasuki periode pembangunan fondasi, setidaknya saya akan memiliki kekuatan untuk melawan Wu Shuang. Ketika saya kembali ke Yang Jiabao di masa depan, bahkan jika saya menghadapi leluhur keluarga Yang, saya akan dapat melawan leluhur keluarga Yang, dan bahkan bertemu dengan generasi yang sama. Dalam periode pembangunan fondasi, ini melambangkan kekuatan. Yang Fan tercengang. Patah hati, saya mengetahui bahwa 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari yayasan pelelangan bangunan. Malam itu, Yang Fan pergi ke Yanwang Mansion untuk mencari tahu detailnya. Dalam perjalanan pulang, dia berhenti di tempat, dan matanya berkilat dingin. Tidak lama kemudian, beberapa bayangan hitam keluar dari jalanan, dan untuk sementara, aura pembunuh berkedip, dan cahaya dingin berkedip. Pembunuh. Yang Fan mencubit harta racun di tangannya, dan racun tak terlihat terpancar pergi. Plop, plop, bayangan hitam ini jatuh ke tanah satu demi satu, Kikiao mati kehabisan darah. Hehe, dokter jenius nomor 1 di Kyoto itu sebenarnya adalah seorang peracun. Dari sudut tertentu, seorang pria bertopeng keluar, dengan sedikit sarkasme dalam kata-katanya. Yang Fan menyapu kesadarannya dan menemukan bahwa orang yang datang sebenarnya adalah seorang biksu yang berkonsentrasi pada Dzogchen. Basis kultivasi lawan lebih tinggi dari miliknya. Apa hubunganmu dengan Miracle Dr. Lu? Yang Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh biksu bertopeng itu sedikit membeku, niat membunuh muncul di matanya, dan kipas bulu merah tua muncul di tangannya, napas yang tertekan dan tumpul mengalir ke wajahnya, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik puluhan derajat. Yang Fan menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, Yang? Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh pembunuh medali perak dari dinasti darah hitam? Tidak tahu. Pembunuh medali perak pembunuh itu mati di tangan Wu Shuang, dan masalah ini sudah menjadi rahasia umum di Dark Blood Dynasty. Biksu bertopeng itu tertawa panjang, sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia melambaikan kipas bulu ke Yang Fan di udara. Hah, api merah? Menunjukkan bentuk kipas dengan radius 3 kaki, membanjiri mereka dalam sekejap mata. Tekanan spiritual yang kuat membuat Yang Fan merasa sedikit sesak napas, dan udara di sekitarnya membawa gelombang yang bisa melelehkan emas gelombang panas besi. Inilah kekuatan Dzogchen. Hati Yang Fan membeku, dia menepuk tas penyimpanan, kilau logam melintas di depan matanya, dan monster besar berdiri di depannya. Bang bang bang, api merah meledak dan meledak, disertai dengan ledakan yang mendebarkan. Dalam sekejap, area tempat Yang Fan berada dibanjiri oleh api yang menyilaukan. Biksu bertopeng itu menggenggam kipas bulu merah dengan satu tangan, dan ada sedikit sarkasme di matanya. Dengan basis kultivasi Dzogchen konsentrasinya, dia dapat sepenuhnya menggunakan senjata spiritual tingkat menengah kipas bulu merah, yang cukup untuk melelehkan emas dan besi, dan membunuh biksu di bawah tahap konsentrasi dalam sekejap. Bang bang bang, Cian meledak, dan terdengar suara siulan, dan seorang penjaga boneka yang terbungkus baju besi dan memegang tombak menerobos gelombang udara yang berapi-api, dan menyerang seperti kilat. Suasana yang berat dan menindas membuatnya merasakan perasaan krisis. Boneka, kultivator bertopeng itu berkedip-kedip, menghindari pukulan dari boneka berbalut besi itu, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Yang Fan tersenyum, terlihat tenang dan tenang, dia berdiri di bawah kendali boneka lapis baja. Dalam serangan tadi, dia mengandalkan boneka ini untuk melawan sebagian besar kekuatan. Melihat ini, biksu bertopeng memfokuskan pandangannya, dan tiba-tiba melambaikan kipas bulu merah ke boneka itu, dan seekor ular api bergegas pergi, mengenai boneka itu. Ledakan, ular api itu meledak di tubuh boneka itu, tetapi berhenti sejenak, tetapi tidak rusak sama sekali. Yang Fan, boneka berbaju besi ini, menang dengan pertahanan dan memiliki kekebalan yang kuat terhadap mantra. Level boneka ini biksu bertopeng itu tampak ngeri. Tingkat boneka lapis baja jauh di luar imajinasinya, dan kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan para biksu pada tahap awal pembangunan pondasi. Satu-satunya kelemahan adalah kecepatannya belum mencapai tingkat tahap pondasi. Itu boneka,
namun berada di tangan seorang kultivator di tahap pemurnian Qi. Ada sedikit keserakahan di mata kultivator bertopeng itu. Selama Yang Fan terbunuh, boneka yang kekuatannya mendekati tahap pendirian yayasan akan mengalahkan diri sendiri dan menjadi trofinya. Merasakan keserakahan dan niat membunuh di mata biksu bertopeng itu, Yang Fan dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan mundur. Haha, kemana kamu lari? Biksu bertopeng itu tiba-tiba naik ke udara, menginjak pedang terbang, dan terbang menuju Yang Fan dari udara. Dia telah menemukan bahwa boneka lapis baja Yang Fan adalah tipe jarak dekat dan tidak memiliki kemampuan terbang. Jika tidak, itu tidak mendekati kekuatan tahap pembangunan pondasi, tetapi sebanding dengan tahap pembangunan pondasi. Memanggil, biksu bertopeng itu menyerang dari udara, dan dengan gelombang cahaya dari kipas bulu di tangannya, api merah seperti bulu turun dari udara, menyerang area di mana Yang Fan berada tanpa pandang bulu. Kulit Yang Fan berubah, sosoknya mundur tajam, dan dia memanipulasi boneka lapis baja untuk dengan cepat memblokir di depannya. Bang bang bang, pertahanan boneka lapis baja sangat kuat, dan sejumlah besar serangan telah diblokir olehnya. Tidak hanya itu, setelah Yang Fan keluar dari jangkauan serangannya, formula di tangannya tiba-tiba berubah. Diam, boneka berbaju besi itu melompat setinggi Zhang Su dengan lambaian tombak, hantu tombak yang diselimuti cahaya hitam redup menembus udara dan menebas di depan biksu bertopeng. Tidak bagus, lapisan cahaya merah redup memadat di tubuh biksu bertopeng, membentuk aura-aura, dengan kipas bulu di tangannya secara horizontal di depannya. Ledakan, terdengar suara keras, dan hantu tombak, dengan energi iblis yang tersisa, menembak jatuh biksu bertopeng dengan kekuatan besar. Engah, biksu bertopeng itu pucat, memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan suatu faktor, meskipun pemilik boneka berbaju besi tidak layak disebut, serangannya sendiri tidak boleh diremehkan. Bahkan jika tingkat kultivasinya mencapai konsentrasi Dzogchen, dia tetap tidak dapat menahan pukulan penuh boneka itu. Bunuh. Cahaya dingin melintas di mata Yang Fan, dan dia mengendalikan boneka lapis baja untuk membunuh, tetapi dia sendiri melompat dengan kecepatan luar biasa, memancarkan tekanan spiritual yang kuat dari tubuhnya. Apa? Biksu bertopeng itu merasakan perubahan besar pada napas Yang Fan. Ketika dia melihat Yang Feng Su dengan jelas, jantungnya berdetak kencang. Anak laki-laki ini bukan biksu dalam periode pemurnian Qi, setidaknya dia adalah biksu di tahap akhir konsentrasi. Berkonsentrasi pada tahap akhir, lari. Biksu bertopeng itu ketakutan, berbalik dan ingin melarikan diri. Jika dia tahu bahwa putra ini adalah seorang biksu di tahap konsentrasi akhir, dia tidak akan pernah membiarkan tabib ajaib Lu menghasut dan membujuknya untuk menyerang Yang Fan. Tetapi pada saat ini, angin kencang menerpa. Boneka lapis baja itu tidak lebih lambat darinya, hanya saja ia kekurangan sarana untuk terbang di udara. Tinggalkan. Yang Fan mencibir, dan melambaikan tangannya. Cambuk hitam misterius melilit kakinya diam-diam seperti ular berbisa. Ah! Biksu bertopeng itu berteriak, tubuhnya mati rasa dan sangat kaku, dan racun aneh menembus tubuhnya di sepanjang cambuk hitam. Berdebar, tubuhnya, yang baru saja terbang ke udara, tiba-tiba diseret oleh Yang Fan, dan jatuh terlentang. Garis-garis cahaya hitam samar terpancar dari cambuk hitam misterius, menembus ke dalam tubuh biksu bertopeng, melumpuhkan seluruh tubuhnya, kehilangan semua perlawanan, dan menyerap esensi darah. Biksu bertopeng merasakan hilangnya esensi dan darah dengan cepat di tubuhnya, dan tidak bisa menahan rasa putus asa. Yang Fan berlutut, melepas kerudungnya, dan melihat wajah tua yang tampak pucat. Apa manfaat yang diberikan oleh dokter ajaib Lu untuk membunuhku? Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh, menatapnya dengan nada mengamati. Maafkan aku. Biksu bertopeng itu mati rasa, dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dan sangat sulit baginya untuk berbicara. Tidakkah kamu mengatakannya? Yang Fan memiliki belati ekstra di tangannya, yang bersinar dengan dingin, dan terletak di lehernya. Aku berkata. Ada sedikit kepanikan di wajah lelaki tua itu, Zhu Zujidan. Pil pendirian yayasan, bahkan jika dia memilikinya, bagaimana dia bisa memberimu obat mujarab seperti itu? Tidak, lelaki tua itu hampir pingsan, sebagian besar darahnya diserap oleh cambuk hitam misterius itu. Melihat ini, Yang Fan mengendalikan cambuk hitam misterius di tangannya, membuatnya berhenti menelan darah, dan sedikit rileks sehingga lelaki tua itu bisa berbicara. Ini bukan Zuji Pil, ini formula dari Zuji Pil. Selain itu, Divine Doctor Lu juga memiliki obat utama yang paling langka dalam formulanya, Hua Lingchao, kata lelaki tua itu dengan sedikit bersemangat. Rumput spiritual. Yang Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Formula pil Zuji tidak mengejutkannya,
itu ditemukan di bab penyembuhan Lai, tetapi obat utama Hualing Chao sangat jarang. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, ramuan Hualing adalah hal yang umum, dan setelah tumbuh selama 200 tahun, dapat dibudidayakan menjadi obat utama Zujidan. Namun, dengan perkembangan ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun, sejumlah besar benda langka dan eksotis di dunia budidaya keabadian telah punah, dan energi spiritual menjadi semakin langka, rumput telah menjadi bahan yang sangat langka. Apakah kamu yakin bahwa Dokter Ajaib Lu benar-benar memiliki rumput roh bunga? Yang Fan bertanya dengan ringan. Benar sekali, dia bahkan mengeluarkan benda ini untuk saya lihat dengan mata kepala sendiri. Pria tua itu mengangguk berulang kali. Apa hubungan antara kamu dan Dokter Lu? Apakah mereka berdua milik keluarga Jingdu Yang? Yang Fan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mengubah topik pembicaraan. Ya, kita semua adalah tamu dari keluarga yang di ibu kota, dan saya mohon kepada tabib ajaib yang untuk menyelamatkan hidup saya. Saya memiliki informasi yang lebih penting untuk dibagikan dengan Anda lelaki tua itu. Gemetar, Yang Fan baru saja akan berbicara, tetapi ketika dia menangkap sesuatu dalam akal sehatnya, kulitnya berubah, dan dia mengerahkan mana dengan seluruh kekuatannya, lingkaran cahaya hitam pekat beriak pada cambuk hitam di tangannya, membungkus seluruh tubuh lelaki tua itu, kedap udara. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernafas, lelaki tua itu meninggal, esensi dan darahnya terkuras, dan dia menjadi mumi. Yang Fan berlutut untuk mengambil tas penyimpanan lelaki tua itu, dan melayang pergi. Terbang beberapa meter jauhnya, Yang Fan mengungkapkan ekspresi kontemplatif di wajahnya, dan bersembunyi secara diam-diam. Yang Fan baru saja pergi sesaat ketika bayangan abu-abu dengan cepat datang dari jalan di depannya, melewati hantu yang tak terduga di malam hari. Desir, sosok abu-abu itu berhenti, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah abu-abu, yang berdiri di depan genangan darah, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Hek, hek, air mayat masih bekerja, melarutkan darah lebih jauh, dan bahkan menyatu dengan tanah. Pada saat tertentu, dia mengungkapkan wajahnya dan melihat sekeliling. Dengan perasaan spiritual yang kuat, dia memindai dalam radius 2 mil. Setelah berlama-lama, lelaki tua berjubah abu-abu itu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya aneh. Yang Fan bersembunyi di dekatnya, menggunakan teknik kayu mati dan teknik penyembunyian pada saat yang sama, menutupi semua aura, dan sosoknya sepertinya menghilang di dunia ini. Selama periode ini, dia samar-samar merasakan pandangan spiritual dari lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan dia bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Ternyata lelaki tua berjubah abu-abu ini sebenarnya adalah seorang biksu pada periode awal pembangunan fondasi, dan tingkat kesadaran spiritualnya sebanding dengannya. Apa yang membingungkan Yang Fan adalah bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu tinggal di sini untuk waktu yang lama, menolak untuk pergi, seolah-olah dia tahu dia ada di dekatnya, tetapi dia tidak dapat menentukan lokasi yang tepat. Mungkinkah itu terungkap di suatu tempat? Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh, tiba-tiba teringat tas penyimpanan yang baru saja dia dapatkan. Mungkinkah orang ini juga seorang biksu dari keluarga yang di ibu kota? Memikirkan hal ini, dia memasukkan gumpalan kesadaran spiritual ke dalam tas penyimpanan, dan segera menemukan token perak dengan kata yang di atasnya. Tentu saja, hati Yang Fan membeku, tas penyimpanan menghilang dari tangannya dan memasuki gudang ruang Xianhong. Hah, tidak jauh dari sana, lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut, dan berkata dengan tidak percaya mengapa pelantikan itu menghilang begitu saja. Bahkan seorang biksu dalam periode pembangunan fondasi tidak dapat menghapus aura dalam token identitas dalam sekejap instan. Yang Fan mengerutkan bibirnya. Sedikit, melihat penampilannya di matanya, diam-diam berkata ruang Xianhong memiliki efek magis. Pria tua berjubah abu-abu itu mencari-cari sebentar, tetapi akhirnya tidak menemukan petunjuk, jadi dia harus pergi dengan kesal. Setelah Yang Fan memastikan bahwa dia telah pergi, dia menghela nafas dan menunjukkan sosoknya. Pada saat ini, meskipun dia tidak takut pada para beku di tahap awal pendirian yayasan, dia tidak ingin bertarung langsung dengan orang kuat di level ini. Kultivator bertopeng baru saja dibunuh oleh saya. Dalam 1 atau 2 hari, Tabib Suci Lu akan mendapatkan berita, dan dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap saya sejak saat itu. Oleh karena itu, saya tidak akan berhenti melakukan apapun, dan manfaatkan waktu malam ini untuk pergi keluar dan bunuh aku. Singkirkan masalah ini. Yang Fan kembali ke aula medis Xianhong tanpa henti, dan duduk di lantai 4 aula medis, dan bahkan berkeliaran di sekitar beberapa yang pertama, lantai untuk merawat beberapa biksu dan manusia biasa. Dokter ajaib telah melakukannya. Seperti yang diharapkan dari dokter ajaib nomor 1 di Kyoto, dia menyembuhkanku hanya dengan 2 pukulan.
Semua orang memuji. Yang Fan kembali ke lantai 4 pusat medis sambil tersenyum, dengan melakukan itu, dia menciptakan ilusi bahwa dia berada di pusat medis. Tuan Dokter Jenius, apa yang kamu inginkan dariku? Chang Yun datang ke lantai 4 dan bertanya. Yang Fan memanggilnya, tentu saja dengan suatu tujuan, dan berkata dengan tenang, saya memiliki 10 koin tembaga di sini. Anda dapat membawanya ke Dark Blood Dynasty, dan membantu saya mengeluarkan misi untuk membunuh Dokter Jenius Lu di Jingdu. 10 koin tembaga. Chang Yun menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata tidak ada hadiah yang begitu rendah dalam sejarah dinasti darah hitam. Jika demikian, biaya penanganan minimum 10 tael perak harus dibayar. Selain itu, karena hadiahnya terlalu kecil, para pembunuh dalam anisasi tidak akan berpartisipasi. Oh, jadi, tidak ada batas bawah untuk hadiahnya. Yang Fan menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, maka aku akan memberimu 10 tael perak dan 1 sen, dan hadiahnya adalah 1 sen. 1 sen. Chang Yun bahkan lebih terdiam. Namun, dia adalah orang yang cerdas, jadi dia segera bereaksi dan bertanya, dokter, tujuanmu adalah untuk. Dia mengira Yang Fan ingin menghina Dokter Lu sedemikian rupa. Sen dolar. Saya khawatir tidak ada pembunuh yang mau melakukannya, tetapi Dokter Jenius terkenal di Kyoto hanya bernilai 1 sen, ini benar-benar lelucon besar. Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak, lakukan saja, dan seseorang akan mengambil tindakan. Kata Yang Fan dengan ringan. Ya, Chang Yun terkejut, mendengar apa yang dikatakan Yang Fan, seseorang akan mengambil tugas ini. Setelah menerima pesanan, Chang Yun segera pergi. Yang Fan membuka formasi di lantai 4 aula medis, membuka indranya, meninggalkan balai medis Xianhong tanpa ada yang memperhatikan, dan menyelinap ke tempat tertentu di ibu kota. Setelah berjalan beberapa saat, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah, mengenakan topeng misterius yang didapatnya dari Zheng Yaoshi, wajahnya berubah menjadi wajah yang dingin dan angkuh, dan tubuhnya sedikit terangkat. Seluruh orang diselimuti lapisan atmosfer dingin dan mendominasi. Ini adalah batu ajaib Qianhan. Sudah lama sejak aku keluar untuk bersantai. Di wajah dingin si Qianhan, ada sedikit kesenangan. Berjalan sepanjang malam di Kyoto, dia tidak sengaja menyembunyikan aura iblis di tubuhnya, dan wajahnya menyimpan es yang tidak mencair selama 1000 tahun. Tujuan perjalanan Yang Fan adalah pusat medis Renhe, yang merupakan pusat medis yang dikendalikan oleh Dr. Lu di belakang layar. Dia telah ditempatkan di ibu kota untuk jangka waktu tertentu. Yang Fan memiliki pemahaman awal tentang kekuatan dan karakter semua pihak, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang musuh-musuhnya. Pusat medis Renhe secara nominal dikelola oleh murid senior dari Dr. Ajaib Lu, tetapi sebenarnya berada di tangan Dr. Ajaib Lu. Sebagai si Qianhan, dia berjalan kaki ke pusat medis Renhe selama periode ini. Energi jahat yang dingin di tubuhnya secara alami menarik perhatian banyak orang. Ini kedua kalinya saya datang ke sini. Yang Fan pertama kali berjalan ke lapisan luar pusat medis Renhe meskipun sudah malam, masih ada beberapa orang biasa yang menemui dokter. Namun, bisnis di sini jelas tidak sebaik pusat medis Xianhong miliknya. Secara alami, dia tidak akan melihat ke lantai luar aula medis, dan langsung pergi ke lantai dalam aula medis. Setelah beberapa saat, bebatuan dari terakhir kali muncul di bidang penglihatan. Dua pembudidaya abadi yang menangani pintu masuk meliriknya, ekspresi mereka sedikit berubah, menunjukkan kekaguman dan ketakutan. Mereka melihat bahwa si Qianhan adalah senior di tahap konsentrasi, dan bahkan biksu iblis yang menakutkan. Terlihat dari temperamennya yang terbuka bahwa orang ini pastinya adalah orang yang berdarah dingin dan kejam. Namun, mereka tidak menghentikan mereka hanya saling memandang. Sebagai pusat medis, pada prinsipnya, mereka tidak akan menghindar dari biksu iblis, selama mereka terluka, mereka harus menerimanya. Yang Fan melirik mereka berdua dengan ringan, berjalan melalui pintu yang bertatahkan bebatuan, dan berjalan ke taman bagian dalam tempat burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Taman ini diselimuti formasi dan batasan hantu, seperti dunia kecil, ada beberapa paviliun di dalamnya, di mana berbagai tingkat apoteker berada. Kesadaran tirani Yang Fan pada periode dasar menyapu area ini, dan batasan serta formasi itu tidak dapat disembunyikan dari kesadarannya. Setelah beberapa saat, Yang Fan mengatupkan bibirnya sedikit dan berjalan ke arah tertentu. Di sebuah paviliun di taman dunia kecil, seorang lelaki tua kurus dengan hidung bengkok sedang duduk di depan futon. Pada saat ini, dia sedang memegang jimat transmisi suara di tangannya, ekspresi wajahnya berkedip, dan akhirnya menjadi suram. Orang ini tidak lain adalah Tabib Ajaib Lu, salah satu dari 3 tabib ajaib di Kyoto.
Apakah jimat transmisi suara ini dikirim oleh seorang murid dari keluarga Yang? Tanya Dokter Ilahi Lu dengan ekspresi muram. Benar sekali, saya tidak tahu apa yang menyebabkan guru menjadi sangat marah. Di sudut ruangan, seorang pria parubaya yang sedikit gemuk sedang berdiri, mengenakan pakaian bagus, dengan ekspresi yang sangat baik. Seseorang tiba-tiba mengeluarkan misi di Dark Blood Dynasty untuk membunuh sebagai seorang guru. Cahaya dingin melintas di mata Lu. Tuan pembunuh. Pria parubaya di Huafu sangat terkejut mengingat prestise guru di ibu kota dan kekuatan di belakangnya, masih ada seseorang yang berani melakukan ini. Apakah guru tahu siapa yang ada di balik layar? Tanda tanya. Dokter Ajaib Lu mengerutkan kening. Saya telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, dan saya telah menyinggung beberapa orang. Ada cukup banyak musuh, dan sebelum saya datang ke keluarga yang di ibu kota, saya juga memiliki banyak musuh. Dalam waktu singkat, Divine Doctor Lu tidak dapat menentukan siapa yang berada di belakang layar. Titik. Dia berbeda dari Yang Fan, dia memiliki banyak musuh di ibu kota, dan beberapa dari mereka sangat membencinya. Sebagai seorang kultivator pada tahap konsentrasi, dia telah hidup di dunia ini selama hampir 100 tahun, dia pernah menjadi ahli racun, dan dia melakukan banyak hal yang keterlaluan dan memiliki banyak musuh. Setelah datang ke ibu kota, meskipun dia menjadi seorang apoteker, dia juga menyinggung banyak biksu selama beberapa dekade terakhir. Tapi Yang Fan pertama kali datang ke ibu kota selama beberapa bulan, dan waktunya singkat, selain itu, dia bisa tetap rendah hati, dia memiliki sedikit musuh, dan hanya ada sedikit yang tertarik. Tuan, keselamatanmu, kata pria parubaya Huafu dengan sedikit khawatir. Huff, jangan khawatir tentang ini, selama itu bukan pembunuh medali perak dari Dark Blood Dynasty, para pemalas tidak akan bisa mendekatiku sama sekali, kata Dokter Lu dengan percaya diri. Hanya saja saya sedikit penasaran berapa harga yang ingin orang itu tangkap saya. Anda tahu, di ibu kota, saya tahu sebagian besar biksu di tahap konsentrasi. Tidak ada yang akan menyerang saya untuk keuntungan kecil ratusan ribu batu roh. Dokter Lu bergumam pada dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, seseorang mengirim pesan keluar tuanku, ada jimat pesan. Masuklah, Tabib Lu berkata dengan tenang. Segera, seorang biksu di tahap tengah pemurnian Qi masuk dan menyerahkan jimat giok hijau. Dokter Dewa Lu mengambil jimat giok dan meminta pengirimnya pergi, dia menatap jimat giok di tangannya sejenak, lalu membuat formula di tangannya untuk membukanya dengan cara khusus. Jimat transmisi pesan juga merupakan metode komunikasi di dunia budidaya keabadian, berbeda dengan jimat transmisi suara, yang disimpan di dalamnya bukanlah suara, melainkan informasi teks. Segera, cahaya biru redup menyala dari jimat pesan, itu sangat lembut, dan Tabib Ajaib Lu melihatnya dengan saksama. Tidak ada alasan untuk itu. Segera, kulit Dokter Ajaib Lu menjadi gelap, dan dia menjadi marah, dan hampir melarikan diri. Klik, dia langsung menghancurkan jimat giok di tangannya. Tuan pria parubaya di Huafu sedikit khawatir, tidak mengerti apa yang terjadi. 1 sen. Dokter Ajaib Lu mengepalkan tangannya erat-erat, sedikit gemetar. Seseorang menawarkan hadiah 1 sen untuk penangkapannya. Dia memahami hadiah yang ditawarkan oleh Dark Blood Dynasty, tidak ada batas atas dan tidak ada batas bawah. Tentu saja, biaya perantara minimum 10 tael perak, jika hadiahnya cukup tinggi, anggota anisasi akan bergerak. 1 sen. Pria parubaya di Huafu tertegun dan tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Dokter Ajaib Lu mengertakkan gigi, tetapi segera dia menjadi tenang kembali setelah berpikir lama. Wajahnya menunjukkan sedikit kedinginan. Aku mungkin bisa menebak siapa itu. Dia membuat masalah, dan dia juga mengeluarkan misi di Dark Blood Dynasty, tetapi pembunuhan itu gagal. Gumam Dokter Lu. Dia menawarkan hadiah 1 sen untuk menangkapku, yang merupakan provokasi terbuka dan deklarasi perang. Dokter Ajaib Lu tidak bisa menahan amarah di hatinya selama dia memikirkan 1 sen itu. 1 sen adalah mata uang terkecil di negara Yuyang, dan mungkin bisa membeli 1 atau 2 roti sayur di pasar. Sen dolar. Dokter Lu hampir tidak bisa menahan amarah di tubuhnya. Pria parubaya di Huafu, yaitu murid tertua Tabib Ilahi Lu, berdiri di sampingnya dengan ekspresi takjub di wajahnya, dan hanya pada saat ini dia mengerti arti dari 1 sen. Untuk benar-benar menggunakan 1 sen untuk menawarkan hadiah atas penangkapan tuannya. Ini adalah penghinaan dan ironi yang mencolok. Pantas saja Dokter Lu kehilangan kesabaran setelah membaca jimat utusan. Untuk 1 sen, akankah seseorang datang untuk membunuhnya? Pria parubaya di Huafu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu.
Dokter Lu menatapnya tajam. Saya khawatir tujuan orang ini bukan untuk membunuh saya, tetapi untuk mempermalukan orang tua itu. Bolehkah saya bertanya, siapa yang akan mengambil tugas ini untuk 1 sen? Tapi kalau seseorang datang Tuan, Anda harus berhati-hati. Pria parubaya di Huafu berkata dengan sedikit khawatir. 1 sen, pembunuh biasa tidak akan mengambil tugas itu, tetapi orang-orang di belakang layar dapat mengirim seseorang untuk mengambil tindakan. Dokter Lu hatinya bergetar, dan dia berkata pada dirinya sendiri hadiah 1 sen, jika dia berhasil. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas. Jika hadiah dari 1 penny berhasil, tidak hanya Divine Doctor Lu akan hidup dan mati, tetapi dia juga akan mati menjadi lelucon dan sindiran terbesar di kota Kyoto. Lakukan apa yang saya perintahkan. Dokter ajaib Lu memiliki ekspresi serius, dan membisikkan beberapa patah kata kepada murid senior, tidak lebih dari memberitahunya bagaimana melakukan tindakan pencegahan. Ya, Tuan, saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan, dan membuat aula medis ini menjadi dinding besi dan baja. Bahkan pembunuh terkuat pun akan sia-sia, murid tertua bersumpah. Kamu pergi. Dokter ajaib Lu mengangguk dan melambai padanya. Pria parubaya di Huafu membungkuk dan mundur. Dokter ajaib Lu mengungkapkan ekspresi kontemplatif di wajahnya, dan berbisik pada dirinya sendiri mungkin dia pada saat ini, dia mungkin dapat memastikan siapa yang ada di balik layar. Dalam waktu dekat, satu-satunya yang membuat musuh bersamanya adalah Miracle Doctor yang baru dipromosikan dan terlalu muda di Kyoto. Apakah itu hubungan kepentingan atau keluhan pribadi? Keduanya bertentangan. Tiba-tiba, tabib ajaib Lu mendengar jeritan, tetapi suaranya tidak terdengar, sepertinya itu dari murid tertua. Tidak bagus. Dokter ajaib Lu gemetar, sosoknya berkedip, dan ketika dia sampai di pintu, dia tidak bisa menahan nafas. Kamu siapa? Dokter ajaib Lu memandang biksu iblis yang sedingin es selama ribuan tahun. Energi iblis samar yang memancar darinya membuat jantungnya berdetak kencang. Basis kultivasi dan kekuatan pihak lain pasti jauh melampaui miliknya, memiliki. Orang yang membunuhmu. Pemuda kejam berjubah hitam menginjak mayat di bawah kakinya. Itu adalah murid pertama dari tabib suci Lu. Mayatnya berada di tempat yang berbeda saat ini, dan kematiannya adalah menderita. Pembunuh. Itu datang begitu cepat. Dokter Lu tidak percaya kamu datang untuk membunuhku. Apakah itu karena hadiah 1 sen? Ya, 1 sen cukup untuk memecahkan sejarah Dark Blood dinasti dan membuatku, Si Qianhan, terkenal dalam satu pertempuran. Si Qian ada cibiran di sudut mulut Han. Ekspresi Dokter Lu suram dan dingin ini juga dalam periode konsentrasi. Apakah menurutmu kamu bisa membunuhku? Hahaha. Si Qianhan tersenyum dingin 3 putaran. Aku akan mengambil nyawamu, jika tidak, aku akan segera mundur. 3 putaran. Dokter ajaib Lu sedikit terkejut, dan langsung merasa diremehkan. Dia juga memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah konsentrasi, dan dia pernah menjadi ahli racun, jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Anak ini sangat sombong. Pada saat itu, biksu lain di aula medis mendengar gerakan tersebut, dan beberapa orang bereaksi. Tidak bagus. Ada pembunuh. Pembunuh. Ayo cepat. Si Qianhan menunjukkan sarkasme, dan ki iblis 9 neter di tubuhnya beredar tanpa henti. Dalam sekejap, energi iblis yang agung dan kemauan yang kuat berubah menjadi aura yang tak terkalahkan, memaksanya pergi menuju dokter ajaib Lu. Ekspresi Miracle Doctor Lu berubah drastis, kekuatan lawan lebih kuat dari yang dia kira. Dengan kekuatan dan pengaruh seperti itu, dia mungkin bisa mengungguli dia pada level yang sama, dan memang dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Ledakan. Si Qianhan mengulurkan tangan, dan menamparnya dari udara. Cahaya hitam melintas di depan lengannya, dan segera udara bergetar. Tabib Lu mundur dengan cepat, dan dengan tergesa-gesa, dia mengorbankan perisai bundar, berdiri di depannya. Arus ungu mengalir di atasnya. Bentak. Dengan kilatan cahaya hitam, telapak tangan yang mendominasi menghantam perisai bundar, dan jejak arus ungu benar-benar ditelan oleh arus udara hitam. Dokter Lu merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa menyelinap ke dalam tubuhnya. Engah. Dokter ajaib Lu memuntahkan seteguk darah, wajah lamanya sepucat kertas, sosoknya terhuyung-huyung, dan dia nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Hanya dalam 1 putaran, dia terluka parah. Kamu dokter ajaib Lu menatap mata Si Qianhan, dan memiliki ilusi menghadapi jurang maut. Baru saja dia mengorbankan senjata sihir pertahanan atribut petir, awalnya berniat untuk menahan keterampilan magis pihak lain, tetapi dia tidak berharap itu tidak berpengaruh sama sekali, dan malah ditahan oleh pihak lain. Cepat dan selamatkan Dokter Jenius. Pada saat ini, beberapa biksu bergegas dari kejauhan, mengorbankan senjata ajaib, dan siap bergerak.
Tepuk tangan. Berdiri dengan bangga di tempat, si Qianhan menamparkan beberapa telapak tangan dengan ringan, dan ada denyutan di udara, menekan nafas yang mengerikan, yang hanya membuat orang mati lemas. Ah! Lampu hitam menyala terus-menerus, dan kekuatan telapak tangan seperti aliran udara hitam menghancurkan hati ketiga biksu secara berurutan, dan mereka langsung mati. Pada saat ini, tabib suci Lu sedang memegang sesuatu di tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti ruang beberapa kaki. Si Qianhan berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan sepotong kabut lavender, dan berkata dengan dingin, "Ini harta beracunmu." "Apa? Bagaimana ini mungkin?" seru Dr. Lu dengan tak percaya melihat si Qianhan. Dia baru saja mengambil kesempatan untuk secara diam-diam mengaktifkan harta beracun di tangannya. Harta beracun ini adalah kartu trufnya. Setelah diaktifkan, cukup untuk membawa ancaman fatal bagi setengah dari kultivator es di tahap konsentrasi. Sebarkan telapak tangan, ada giok kristal ungu tua berbentuk ular, memancarkan kekuatan beracun yang tak terlihat. "Ini dia." "Ya." Dr. Lu menegaskan bahwa ini adalah kartu trufnya, tetapi sama sekali tidak efektif melawan biksu iblis di depannya. "Berlari." Dr. Lu telah kehilangan keberanian untuk melawannya. "Lari. Ini hanya akan membuatmu mati lebih cepat." Si Qianhan berkata dengan mengejek dengan sedikit rasa kasihan di wajahnya. Segera, sosoknya melayang ke udara, dan energi iblis yang terus-menerus mengalir melalui anggota tubuhnya seperti darah dan daging, membuat tubuh dan pikirannya sangat terbuka. Pada saat ini, Yang Fan merasa seperti ikan di dalam air. Energi iblis yang mendominasi tanpa akhir bergabung dengan setiap nafas dan aliran darahnya, dan dia bisa memancarkan kekuatan seperti petir ketika dia melambaikan tangannya. Segala macam perasaan memahami esensi kekuatan jalan iblis tumbuh di hatinya hari itu, dan dia merasa energi iblis di tubuhnya 2 kali lebih kuat dari biasanya. Ketika Yang Fan terbang ke titik tertinggi, dia tiba-tiba meninju, dan 9 iblis neterki di tubuhnya meletus seperti semburan, dan topan hitam terlihat samar di antara kedua lengannya. Bentak. Ada suara di udara yang membuat darah orang bergolak, tegas dan tajam, dan tidak pernah kembali. Dokter Ilahi Lu merasakan ancaman yang mematikan, dan jiwanya bergetar. Dia bekerja sangat keras untuk membentuk perisai kondensat di sekeliling tubuhnya. Ledakan. Udara bergetar, dan telapak tangan hitam kabur menghantam tubuhnya tepat di seberang ruang Zhangsu, seolah membawa kekuatan yang besar. Ledakan. Telapak tangan itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dari esensi cara iblis, yang secara langsung merobek perisai aura tabib Lu, dan menyerang tubuhnya dengan cara yang brutal dan kejam. Bunuh hidup. Plop, tubuh Lu Shen jatuh ke tanah, dengan ekspresi panik, tak berdaya, dan bingung di wajahnya. Tetapi pada saat ini, saat Yang Fan menarik telapak tangannya, energi iblis murni berbalik di tubuhnya, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, dan kembali ke kedalaman dantiannya. Sejak dia memahami esensi kekuatan iblis dan mengalahkan faktor-faktor gelap dan tirani yang tak terhitung jumlahnya di dunia, Yang Fan memiliki pemahaman yang jelas dan alami tentang kekuatan iblis. Sejak saat itu, dia mempraktikkan kekuatan magis dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Di bawah tingkat kekuatan yang sama, dia bisa mengerahkan kekuatan 2 kali lipat, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui level biksu iblis yang sama. Belum lagi Miracle Dr. Lu, seorang apoteker dalam tahap konsentrasi. Bahkan jika dia adalah seorang biksu dengan level yang sama, akan sulit baginya untuk bertahan beberapa saat di bawah serangan penuh Yang Fan. Memang benar mengambil nyawa Dokter Ajaib Lu dalam waktu 3 kali bukanlah kebohongan. Si Qianhan hanya melakukan 2 pertemuan tatap muka, dan dia melakukannya. Setelah membunuh Dokter Ajaib Lu, Yang Fan segera mengambil tas penyimpanannya dan memindai isinya dengan indera spiritualnya. Orang baik, ibu kotanya sangat kuat. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh, diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia menemukan ribuan batu roh di dalam tas penyimpanan tabib Lu, dan bahkan puluhan batu roh kelas menengah. Ada beberapa artefak spiritual lainnya, puluhan artefak magis, dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Ibu kota Dokter Ajaib Lu sebenarnya sedikit lebih kuat daripada ibu kota Fat Ghost Dao di masa pendirian yayasan. Tapi itu normal untuk dipikir-pikir. Dr. Lu telah berakar di ibu kota selama bertahun-tahun, memiliki klinik sendiri, dan telah mendapatkan banyak batu spiritual. Ini belum termasuk modal besar yang dia konsumsi dalam prosesnya, dari budidaya abadi. Setelah lama mencari di dalam tas penyimpanan, Yang Fan tidak menemukan rumput transformasi spiritual yang dia cari. Kemana perginya rumput transformasi roh? Mungkinkah kultivator bertopeng itu berbohong padaku sebelumnya? Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh, berjalan ke kamar tabib suci Lu, dan membuka kesadarannya untuk memeriksanya dengan cermat. Akhirnya,
Setelah beberapa saat, Yang Fan menemukan batasan tersembunyi. Balas dendam untuk Dr. Lu yang jenius. Pembunuh itu adalah biksu dari Jalan Ajaib, dia membunuh Dr. Lu yang jenius. Dokter jenius sudah mati, dan pembunuhnya ada di dalam. Yang Fan mencibir, mengabaikan orang-orang ini, dia datang ke rak buku di dinding rumah, dan mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. Setelah itu, di balik rak buku, Anda bisa melihat arai roh kecil. Karena efek dari formasi ini, bahkan dengan sapuan kesadaran spiritual, sulit untuk mendeteksi fluktuasi aura halus. Yang Fan mengulurkan jari telunjuknya, mengetuk dengan ringan, dan sinar energi sihir berbentuk jarum menembus suling arai, melanggar batasan. Segera, gelombang energi spiritual murni datang dari dalam, dan ada sedikit aroma menyegarkan. Mata Yang Fan berbinar, dan dia mengulurkan tangannya untuk menepuk dinding, itu berlubang. Dia membanting jembatan dengan ringan dan menghancurkan dinding. Segera, lingkaran cahaya samar datang, dan aroma aneh menjadi lebih jelas. Ada manik bercahaya di dalam dinding, yang seperti sumber cahaya, tertanam di atasnya. Di bawahnya terdapat 3 vas giok putih yang masing-masing berisi tanah berwarna, dan kristal es masih terkondensasi di salah satu vas. Fitur umumnya adalah ketiga botol porselen giok ini semuanya disegel dengan larangan khusus. Mata Yang Fan menyapu, dan dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar kencang, gembira. Ada 3 vas porselen giok, yang masing-masing sangat langka oleh pembudidaya, dan salah satu vas porselen giok diisi dengan tujuan perjalanannya Hualingchao. Yang ada di 2 vas porselen giok lainnya bukanlah masalah kecil. Yang dengan kristal es yang terkondensasi di tanah adalah buah roh es yang sangat langka di dunia budidaya makhluk abadi. Itu dapat memurnikan banyak jenis ramuan berharga. Jika Anda mendapatkannya, efeknya akan lebih besar. Ada juga vas porselen giok, yang memiliki setengah bagian dari tanaman merambat biru yang layu, yang terlihat lamban dan kurang vitalitas. Apa ini? Yang Fan meliriknya, tetapi tidak bisa memikirkan apa itu untuk sementara waktu. Tanah di dalam botol batu giok sebenarnya 7 warna, yang menunjukkan betapa sulitnya mengolahnya. Namun, tabib suci Lu jelas tidak berhasil melatihnya. Karena disatukan dengan Hualingchao dan Binglingguo, itu pasti bukan hal yang biasa. Yang Fan melambaikan lengan bajunya, dan dia membawa ketiga botol porselen giok ke Xianhong Space. Tanam mereka di tanah hijau. Yang Fan memerintahkan anak guk-guk itu dengan belak-belakan. Mengapa saya menjadi kuli? Anak guk-guk itu sangat tertekan, tetapi dia harus mengikuti instruksi Yang Fan. Hah? Setelah Yang Fan mengambil 3 botol batu giok, dia menemukan ada benda lain di dalam dinding berlubang, tergeletak di sana dengan tenang. Ini, mata Yang Fan menyipit, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Di dalam dinding berongga tergeletak sepotong bata biru, sederhana dan berat, memancarkan aura aneh. Bukankah ini senjata ajaibku? Yang Fan menepuk tas penyimpanan, dan sebuah batu bata biru yang identik muncul di tangannya. Pada saat ini, keributan di luar menjadi semakin keras, dan beberapa biksu yang berada di atas tahap akhir pemurnian Qi bergegas masuk dengan senjata ajaib di tangan. Yang Fan dengan cepat memasukkan 2 batu bata biru ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, matanya yang dingin menyapu orang-orang ini, gumpalan energi sihir hitam melilit tubuhnya, seperti tentakel kematian. Ah! Begitu orang-orang ini menyentuh mata Yang Fan yang tampak seperti jurang yang gelap, hati mereka bergetar, ketika aura yang tertekan dan menakutkan menyapu, mereka semua melompat ketakutan dan melarikan diri. Lari, biksu penyihir ini menakutkan. Tidak, iblis sedang menyerang. Si Qianhan mendengus, dan sosoknya yang tinggi dan tegas keluar melalui jendela. Pedang itu terbang menuju suatu tempat di Kyoto. Sebagai si Qianhan, dia mengamuk sepanjang jalan, dengan aura iblis yang menakjubkan, yang membuat takut banyak biksu di dekatnya. Sungguh energi iblis yang menakutkan. Di mana para biksu dari jalan iblis berani bertindak lancang di ibu kota. Kekuatan energi iblis ini hampir sebanding dengan para biksu pada periode pembangunan fondasi. Di mana penguasa? Jalan iblis. Para pembudidaya abadi yang melihat pandangan si Qianhan ketakutan, dan diskusi pun muncul. Kecepatan terbang si Qianhan sangat cepat, dan dia terbang lebih dari 10 mil dalam waktu singkat. Pada saat tertentu, dia mendarat di dekat jalan yang ramai di Kyoto dan masuk ke sebuah kasino. Di sebelah kasino ada rumah bordil yang penuh dengan nyanyian dan tarian. Tempat ini adalah tempat konsumen terkenal di Kyoto, di mana orang datang dan pergi, ikan dan naga bercampur. Si Qianhan masuk ke kasino, dan berhasil menemukan pintu masuk, di mana seorang kultivator memegang tangan, dan berjalan melewati formasi hantu, ke dalam lorong.
Dia berjalan maju puluhan langkah di sepanjang tangga bawah tanah yang gelap, dan bagian bawahnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan dunia bawah tanah dengan cahaya terang di dalamnya. Di dunia bawah tanah ini, ada juga jalan dan rumah, dan areanya sangat luas, dengan panjang dan lebar lebih dari 10 mil. Di kaki ibu kota, ada dunia seperti itu. Yang Fan juga belajar tentang metode dan cara memasuki tempat ini dari Chang Yun. Di dunia bawah tanah ini, ada banyak pembudidaya abadi, dan setiap orang memiliki aura pembunuh. Hal yang paling jelas di sini adalah aula abu-abu berkilauan di tengah, khusyuk dan megah, dengan jejak penindasan. Orang-orang yang masuk dan keluar dari aula ini semuanya memiliki darah pembunuh yang mengerikan di tubuh mereka. Si Qianhan tahu bahwa ini adalah anisasi gelap terbesar di ibu kota dinasti darah hitam. Ketika dia datang ke sini, dia juga harus sedikit menahan energi iblis yang mengamuk di tubuhnya, dan masuk dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak lama setelah dia masuk, dia melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari sana. Itu adalah Chang Yun. Chang Yun kebetulan juga meliriknya, dan jantungnya tiba-tiba bergetar, merasa biksu iblis ini sangat menakutkan, dia tidak berani melihat lagi, dan pergi dengan tergesa-gesa. Si Qianhan mengerutkan bibirnya sedikit, berjalan ke dinasti darah hitam, dan mengambil tugas. Senior, kamu benar-benar ingin menerima tugas ini, untuk membunuh Dr. Jenius Lu Jingdu demi 1 sen. Orang yang bertanggung jawab berkata dengan heran. Ya, saya telah menyelesaikan tugasnya. Si Qianhan mengeluarkan paket itu, dan sebuah kepala keluar darinya. Segera, seseorang datang untuk mengkonfirmasi. Setelah beberapa saat, si Qianhan berkata dengan acuh tak acuh, Anda telah mengkonfirmasi. Tolong beri saya 1 sen sebagai hadiah. 1 sen. Orang yang bertanggung jawab atas kegelapan dinasti darah menunjukkan warna wajah yang aneh. Tanpa henti, si Qianhan menginjak pedang terbang dan kembali dengan cepat. Malam itu, sebuah berita yang mengejutkan ibu kota mulai menyebar di antara kekuatan utama Dr. Jenius Lu di Jingdu ditawari hadiah 1 sen untuk pembunuhannya yang berhasil, dan seorang biksu dengan cara ajaib diberi hadiah. Hadiah 1 sen. Ini memecahkan catatan sejarah dinasti darah hitam. Di saat yang sama, isi berita ini aneh dan tidak terduga, menimbulkan kehebohan di ibu kota dalam beberapa hari, membuat banyak orang penasaran dan menebak-nebak. Mari kita tidak menyebutkan kata-kata selanjutnya untuk saat ini. Dikatakan bahwa setelah Yang Fan kembali ke pusat medis Xianhong, dia segera mulai membersihkan hasil kali ini. Membunuh biksu dalam tahap konsentrasi bertopeng, dia mendapatkan senjata spiritual kelas menengah, kipas bulu merah, senjata spiritual penyerang tipe api, yang sangat kuat. Yang Fan tidak memperhatikan 2 atau 3 senjata spiritual tingkat rendah lainnya. Tentu saja, panen terbesar datang dari Dr. Lu. Tas penyimpanan Dr. Lu tidak berisi senjata roh kelas menengah, tetapi ada banyak pil roh yang berharga, dan bahkan beberapa racun yang kuat, di antara mereka, harta racun giok ungu berbentuk ular sangat beracun dan dapat menimbulkan ancaman fatal bagi para biksu di tahap konsentrasi. Dan itu sedikit lebih kuat dari harta beracun Yang Fan sebelumnya. Setelah mengetuk jarahan, ibu kota Yang Fan menjadi lebih kaya. Lagi pula, dia sekarang memiliki puluhan ribu batu roh saja, dan puluhan batu roh kelas menengah. Sepotong senjata spiritual bermutu tinggi cambuk hitam misterius. Tingkat asli dari objek ini tidak diketahui, tetapi karena gunung hantu, ia telah menyerap darah para biksu, dan tingkatnya tampaknya telah meningkat. Ada beberapa kelas. Menengah senjata spiritual kelas, termasuk batu bata biru dan kipas bulu merah. Ada lebih dari 10 senjata spiritual tingkat rendah, yang diwakili oleh pedang King Feng. Ada juga lusinan alat sulap, yang semuanya tidak bermutu rendah, tetapi hanya Tian Xing Zhou yang diingat oleh Yang Fan. Ada banyak bahan lain, harta surga dan bumi, obat mujarab, del. Tentu saja, ada juga cincin Xianhong dengan level yang tidak diketahui, dan topeng misterius yang diperoleh dari Zheng Yaoshi. Setelah sekian lama, Yang Fan menghela nafas lega, dia tidak berharap memiliki modal yang begitu kuat hanya dalam 1 tahun, ini mungkin yang terbaik di antara kultivator es tingkat rendah. Setelah itu, pikiran Yang Fan memasuki ruang Xianhong lagi. Ada banyak harta benda alam dan bumi, bunga dan tanaman eksotis yang ditanam di lahan hijau. Di antara mereka, rumput roh transformasi, buah roh es, dan setengah dari tanaman merambat biru baru saja diperoleh. Sebelumnya, Jiuyang hemerokalis dan teratai salju suguk-guk yang ditanam oleh Yang Fan juga telah tumbuh sampai batas tertentu. Nilai kedua harta surga, materi, dan bumi ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada Hualingguo dan Binglingguo, dan nilainya bahkan lebih tinggi, jika mereka berhasil dikembangkan, bahkan biksu berpangkat tinggi pun akan tergoda saat melihatnya.
Pada akhirnya, Yang Fan mengeluarkan dua batu bata biru yang identik, menunjukkan keheranan mengapa ada dua senjata sihir yang identik. Qian Brick adalah senjata sihir yang sangat kuat di tangan Yang Fan, dalam hal kekuatan serangan, tidak diragukan lagi yang pertama, dan kekuatan pertahanannya juga menduduki peringkat pertama. Sebaliknya, cambuk hitam misterius adalah alat spiritual bermutu tinggi, tetapi merupakan tipe tambahan, kelebihannya terletak pada fleksibilitasnya yang aneh dan sifat kelumpuhan yang kuat, dalam hal kekuatan saja, itu sedikit lebih rendah dari batu bata biru. Meskipun itu adalah senjata spiritual tingkat menengah, satu batu bata biru dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan bahkan dapat disembunyikan di ruang hampa untuk serangan diam-diam. Pekerjaan ini telah digunakan di makam berusia ribuan tahun di Ghost Course Gunung, dan efeknya sangat bagus. Sekarang, dua batu bata biru identik muncul di tangan Yang Fan, yang agak sulit dipercaya. Menurut apa yang dipelajari Yang Fan dari percakapan antara master dan magang di hutan belantara, senjata ajaib ini awalnya adalah salah satu bagian dari harta karun Zenshan dari Golden Hongmen. Bagian dari harta Zenshan, jantung Yang Fan berdetak kencang. Dengan cara ini, dua batu bata biru ini mungkin hanya satu atau dua di antaranya. Memikirkan hal ini, Yang Fan mulai mengamati tekstur pada dua batu bata biru. Bentuknya sama, tetapi ada perbedaan tekstur yang halus. Mengulurkan sinar kesadaran, Yang Fan memeriksa batu bata biru yang tidak dimurnikan, dan menerima beberapa informasi yang tidak lengkap setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat, mata Yang Fan berkilat, dan dia memegang batu bata hijau di masing-masing tangan, menyuntikkan untaian halo zamrud ke dalamnya. Bersenandung, kedua batu bata biru itu berdengung, memancarkan suasana yang sederhana dan berat, dan pola serta tekstur di atasnya saling berhubungan, seolah-olah ada hubungan misterius dalam kegelapan. Ini berlangsung beberapa saat, dan Yang Fan menyuntikkan hampir setengah dari mana miliknya. Pada saat ini, dua batu bata cian meledak menjadi cahaya, membentangkan serangkaian filamen transparan yang tidak terlihat oleh mata terbuka, saling terkait satu sama lain. Segera, informasi lain muncul di benak Yang Fan, matanya berkilat, dan dia menutup tangannya dengan paksa. Bang! Dua batu bata biru bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara yang dalam dan berat, yang membuat formasi di lantai 5 aula medis sedikit bergetar, menunjukkan kekuatannya. Dalam cahaya cian, lingkaran filamen transparan meresap ke dalam dua batu bata cian, dan pada akhirnya mereka tampak menyatu satu sama lain. Panggilan. Yang Fan menghela nafas, dan melihat batu bata biru yang lebih primitif dan misterius di depannya. Ukurannya 2 kali lipat dari yang sebelumnya, dengan nafas yang lebih kuat, dan warnanya masih biru. Namun, dalam warna biru ini, masih ada sedikit cahaya keemasan yang bersinar. Ditemani oleh cahaya keemasan, senjata ajaib baru ini memancarkan paksaan yang sedikit lebih ganas. Yang Fan membelai teksturnya dengan ringan, merasakan aura menindas yang tersembunyi di bata persegi biru. Menurut taktik sebelumnya, Yang Fan menyuntikkan mana, dan seluruh batu bata lempengan biru mekar di bawah sinar matahari, dan tiba-tiba menjadi lebih besar, berubah menjadi batu sepanjang 3 kaki, tergeletak di depan Yang Fan, lingkaran biru di atasnya bergema dengan cahaya keemasan kecil, ada paksaan yang luar biasa. Kekuatan keseluruhan telah berlipat ganda beberapa kali. Yang Fan terhubung dengan senjata ajaib ini, dan bisa merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Ketika dua batu bata cian menyatu, levelnya meningkat 2 langkah. Ternyata satu bidak masih merupakan senjata spiritual tingkat menengah, tetapi ketika kedua bidak itu digabungkan, itu mungkin melampaui senjata spiritual tingkat tinggi dan mencapai level senjata spiritual tingkat atas. Senjata spiritual pamungkas. Itu adalah senjata sihir terkuat yang diimpikan oleh semua biksu tingkat rendah, dan jarang bagi biksu biasa di masa pembangunan yayasan untuk memilikinya. Yang Fan tidak menyangka dia bisa memiliki senjata spiritual kelas atas. Dengan harta ini di tangannya, dengan basis kultivasi tahap konsentrasinya saat ini, bahkan jika dia bertarung langsung dengan biksu tahap pendirian yayasan, dia tidak akan takut sama sekali. Formula ajaib di tangannya berubah lagi, dan cahaya dari batu bata besar sepanjang 3 kaki tiba-tiba menyusut, lalu menghilang dari udara tipis di depan matanya, menyatu ke dalam kehampaan. Yang Fan membuka kesadarannya untuk mengamati sejenak, dan tersenyum ya, efek penyembunyiannya luar biasa. Mungkin karena kekhasan teknik Xian Hongjue, efek penyembunyian batu bata biru sangat bagus, bahkan jika biksu dari tahap pembentukan yayasan datang sendiri, mereka tidak dapat dengan mudah mendeteksi batu bata yang menyatu dengan kehampaan. Ambil. Yang Fan membisikkan sepatah kata, melambaikan tangannya, dan batu bata yang menyatu menjadi kehampaan berubah ke ukuran aslinya, kembali ke tangannya, dan kemudian terbelah menjadi 2.
Dua batu bata muncul masing-masing di tangan kiri dan kanan Yang Fan. Tampaknya sampai semua bagian dari senjata ajaib dikumpulkan, itu hanya dapat digabungkan untuk sementara. Tapi tidak apa-apa, saya tidak akan mengaktifkan senjata spiritual tingkat atas kecuali jika benar-benar diperlukan. Yang Fan gumam. Memang, senjata spiritual tingkat atas benar-benar mengejutkan di antara cultivator es tingkat rendah, dan itu tidak boleh digunakan di tangan biasa. Memikirkan hal ini, Yang Fan memasukkan kedua batu bata ke dalam tas penyimpanan, membuka akal sehatnya, menyelimuti seluruh pusat medis Xianhong, dan menemukan bahwa Chang Yun belum kembali. Karena ketika dia berubah menjadi Si Qianhan, dia bergerak sangat cepat dan terbang bolak-balik, jadi dia kembali lebih lama dari Chang Yun. Melihat ini, dia memasuki ruang Xianhong lagi. Ada banyak ramuan, bunga dan tumbuhan eksotis, dan kekayaan alam yang ditanam di tanah hijau. Banyak dari ini adalah bahan langka di dunia budidaya yang abadi. Tatapan Yang Fan diperiksa satu persatu, dan akhirnya tertuju pada setengah dari tanaman merambat biru yang layu. Pada saat ini, pohon anggur yang layu masih sedikit lamban, tetapi sedikit lebih hidup daripada saat ditempatkan bersama Dr. Lu. Benda apa ini? Itu telah ditempatkan di tanah hijau untuk waktu yang lama, tetapi hanya mendapatkan sedikit vitalitas. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh. Menurut pengalamannya sebelumnya, harta biasa langit dan bumi, bahkan jika berada di ambang kematian, dapat memulihkan banyak vitalitas dalam waktu singkat selama ditempatkan di tanah hijau, sehingga menang terlihat lamban seperti pohon anggur yang layu ini. Apakah kamu tahu asal-usul pohon anggur yang layu ini? Yang Fan bertanya pada anak guk-guk itu. Aku tidak tahu. Anak guk-guk itu menggelengkan kepalanya tapi aku bisa yakin bahwa nilai pohon anggur yang mati ini lebih baik daripada tanaman lain yang ditanam di tanah hijau. Anak guk-guk itu mengangguk dan berkata premisnya adalah pemiliknya dapat menghidupkannya kembali, dan kemudian itu akan benar-benar matang. Sangat layak dinantikan. Yang Fan menatap setengah dari layu merambat, matanya terbuka lebar ada sedikit lebih panas di Li. Transforming Spirit Grace dan Ice Spirit Fruit adalah bahan langka di antara biksu tingkat rendah, dan mereka satu tingkat, sedangkan Nine Sun Hemerokalis dan Teratai Es Suguk-guk sangat diinginkan oleh biksu tingkat tinggi, yang merupakan tingkat lain. Dan setengah dari pohon anggur yang layu ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dari dua yang pertama. Setelah memeriksa hal-hal yang dibudidayakan di tanah hijau, Yang Fan memandang Hu Fei lagi, yang masih terbaring di tanah hijau, dan aliran kehidupan perlahan-lahan menyehatkan jiwanya. Tampaknya butuh beberapa waktu bagi Hu Fei untuk bangun. Sambil menghela nafas, Yingshen Yang Fan menghilang dari ruang Xianhong. Memperluas indranya lagi, mencakup radius beberapa ratus kaki, dia menemukan bahwa Chang Yun sedang dalam perjalanan kembali. Yang Fan sedikit tersenyum, berjalan menyusuri aula medis Xianhong, dan menemukan satu atau dua biksu benar-benar berada di pintu masuk aula medis, menatap plakat di aula medis. Dikabarkan bahwa plakat di aula medis ini dapat membuat orang tiba-tiba sadar dan menerobos kemacetan yang ada, tetapi saya telah melihatnya sejak lama, tetapi tidak ada efek sama sekali. Salah satu biksu berkata dengan sedih. Ketika Yang Fan mendengar ini, dia tidak bisa berhenti berpikir. Yang Fan berdiri di gerbang pusat medis Xianhong. Diskusi kedua biksu membuatnya berpikir dalam-dalam. Plakat ini berisi prinsip-prinsip unik dari Grid Dao. Bagaimana setiap orang dapat mencapai kesuksesan melalui epifani. Dari belakang kedua biksu itu muncul seorang pemuda, sangat muda, berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Siapa kamu? Kedua biksu itu melihat ke samping dan menemukan bahwa orang yang datang adalah seorang biksu muda dan berlebihan, tetapi biksu yang lain lebih tinggi dari mereka. Saya magang di pusat medis Xianhong, kata bocah itu dengan nada yang sangat datar. Anak magang. Kedua biksu ini sedikit tidak bisa dipercaya. Chang Yun baru berusia 14 atau 15 tahun, dan dia sudah memiliki basis kultivasi Qi Refining Dzogchen. Bakat seperti itu, bahkan jika ditempatkan di beberapa kekuatan, adalah generasi jenius baru. Tolong permisi, bisakah plakat ini benar-benar membuat orang sadar? Kami terkenal. Salah satu biksu tergagap. Chang Yun melunakkan nadanya sedikit, dan berkata iya, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki pemahaman yang dapat membuat terobosan darinya, dan sisanya biasa-biasa saja, dan mereka hanya dapat melihat ke laut dan menghela nafas. Dua biksu mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi jelek. Dokter ajaib, apakah kamu keluar? Chang Yun memalingkan matanya, dan tiba-tiba melihat Yang Fan berdiri di depan pintu, dan berkata dengan sedikit kejutan yang menyenangkan. Dokter ajaib. Kedua biksu itu mengikuti pandangan Chang Yun, dan hati mereka sangat terkejut.
Dokter ajaib mungkinkah pemilik Xianhong Medical Center, dokter legendaris nomor 1 di Kyoto. Segera, kedua biksu itu sangat bersemangat, dan bergegas maju untuk memberi hormat. Saya memberi hormat kepada dokter dewa. Anda tidak perlu terlalu sopan, Yang Fan tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalian berdua datang ke saya hanya untuk plakat di atas kepala Anda. Kedua biksu itu tersipu, dan salah satu dari mereka menjawab kami berada ribuan mil jauhnya dari ibu kota, dan kami datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada plakat ini. Seperti beberapa orang dalam rumor, mereka mendapat pencerahan dan menerobos yang ada belenggu. Mata biksu itu redup. Yang Fan berkata pencerahan adalah hal yang wajar. Itu tidak bisa dipaksakan untuk waktu yang lama, dan ada tuntutan besar pada pemahamannya sendiri. Terima kasih atas bimbinganmu. Dulu ada seseorang yang berdiri di gerbang pusat medis saya dan menyadari pencerahannya selama sebulan, dan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Pada saat ini, dia mungkin telah melangkah ke jajaran tingkat tinggi biksu. Yang Fan menghela nafas pelan, dengan beberapa jejak corak di wajahnya. Biksu senior. Kedua biksu itu langsung tercengang, dan mereka memandang tanpa batas ke plakat yang tergantung di aula medis Xianhong. Lalu, siapa yang menulis kata-kata di plakat ini? Tanya salah satu biarawan penasaran. Itu ditulis oleh orang yang luar biasa, rana orang itu sangat tinggi, dia benar-benar master tersembunyi. Yang Fan berkedip dengan tenang. Pria yang luar biasa. Pakar tersembunyi. Keduanya langsung kagum. Dapat dibayangkan bahwa ahli yang menulis prasasti pada plakat ini pasti seorang biksu berpangkat tinggi, atau bahkan monster Tuanas Chen Soul Stage yang legendaris. Setelah tinggal beberapa saat, keduanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka mendapat kejutan, berita. Bisa dibayangkan dalam beberapa hari, legenda tentang plakat pusat medis Xianhong akan menyebar ke seluruh Kyoto. Apakah tugasnya telah dirilis? Yang Fan memandang Chang Yun sambil tersenyum. 1 sen, sudah dirilis. Chang Yun agak aneh, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah seseorang benar-benar akan menerima tugas hadiah ini. Ya, Yang Fan berkata dengan tenang jika kamu benar-benar penasaran. Anda dapat kembali sekarang. Dark Blood Dynasty periksa situasinya. Apakah ada seseorang yang mengambilnya? Chang Yun sedikit tidak percaya, jadi dia tidak pergi ke rumah sakit dan langsung kembali ke Dark Blood Dynasty. Yang Fan memperhatikannya pergi sambil tersenyum, berjalan ke pintu pusat medis Xianhong, dan menatap beberapa segel kuno di plakat. Haruskah plakat ini ada di dunia ini? Yang Fan menatap plakat itu, ragu-ragu. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan plakat ini telah membuat pusat medis Xianhong menjadi terkenal, menarik lebih banyak biksu, dan memungkinkannya mendapatkan aliran batu spiritual yang stabil. Di saat yang sama, nama dokter jenius itu juga menggemparkan ibu kota Kyoto. Namun keberadaan plakat ini juga berdampak buruk, bisa membuat orang yang berwawasan tercerahkan. Tidak apa-apa jika orang itu adalah temannya, tetapi bagaimana jika dia adalah musuh? Ushuang adalah contohnya, pemahaman anak ini tidak terbayangkan, hanya dengan beberapa kata itu, lompatan kualitatif telah terjadi. Benar atau salah? Mata Yang Fan berangsur-angsur redup, menatap kata-kata yang ditulisnya. Pada saat itu, kebetulan dia memasuki alam tertinggi dari model manusia surga, dan menyimpulkan beberapa misteri dan kebenaran besar di Xianhong Jue. Beberapa misteri ini, bahkan dia sendiri hanya mengerti secara samar-samar, bahkan samar-samar. Karena orang lain dapat memperoleh pencerahan darinya, dapatkah saya memahami sesuatu darinya? Mata Yang Fan berbinar, seluruh tubuhnya penuh energi, tertarik oleh segel kuno dengan keabadian itu, dan Hong Jue abadi di tubuhnya mulai bekerja secara alami, tanpa disadari merasa keluar dari jalur normal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya, hanya ada beberapa kata yang tersisa di mata Yang Fan. Dia hanya merasa bahwa aura immortal Hong Jue di tubuhnya sangat halus, samar-samar menembus belenggu yang biasa, dan memiliki pemahaman yang lebih dekat tentang esensi kekuatan. Semua jenis formulasian Hong Jue, termasuk teknik racun Kuji Qianli, masih melekat di benak Yang Fan saat ini. Setelah sekian lama, Yang Fan menghembuskan napas dengan ringan, dan beberapa perubahan halus terjadi pada napasnya. Ternyata melalui pemahaman tentang plakat tersebut, pencapaiannya di Xianhong Jue meningkat, terutama berbagai kekuatan magis. Bahkan teknik racun yang paling sulit dari 1000 mil keheningan kering telah mencapai kesuksesan kecil. Meskipun peningkatan basis kultivasi tidak bagus, masih dekat dengan konsentrasi Dzogchen. Epiphany, dalam keadaan normal, itu tidak akan meningkatkan pembudidaya mana, tetapi tingkat jiwa. Karena mana adalah hasil akumulasi waktu.
Yang Fan menduga bahwa Wu Shuang hanya memiliki konsepsi artistik yang tinggi saat ini, berdiri di tingkat yang lebih tinggi, dan kultivasinya yang sebenarnya seharusnya tidak mencapai tingkat biksu tingkat tinggi, setidaknya dalam waktu singkat. Namun satu hal yang pasti, dalam waktu 1 atau 2 tahun, Wu Shuang akan benar-benar dapat mencapai tingkat seni bela diri tingkat tinggi. Tuanku, Dokter Jenius, terdengar suara gemetar. Yang Fan menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Chang Yun. Pada saat ini, Chang Yun tampak ketakutan dan bersemangat, dan berkata kepadanya, "Tuanku, misi telah diterima dan diselesaikan." Hehe, Yang Fan tersenyum misterius, Dokter Ajaib Lu telah meninggal, dan masalah ini telah berakhir, juga telah dilaporkan. Anda tidak perlu bertanya lagi. Ya, Tuanku. Chang Yun mengerti bahwa ada beberapa hal yang Yang Fan tidak ingin dia ketahui. Ngomong-ngomong, kamu telah berada di sini untuk jangka waktu tertentu, tetapi apa yang telah kamu pelajari? Yang Fan bertanya, di waktu senggang, saya telah menghafal nama semua bahan obat dan obat mujarab. Ketika dokter melihat orang, saya mendengarkan dengan seksama dan sering meminta nasihat darinya. Sekarang, penyakit biasa hampir tidak bisa ditangani. Jawab Chang Yun. Mendengar ini, Yang Fan mau tidak mau mengubah wajahnya, sungguh luar biasa Chang Yun dapat menemui dokter hanya dalam beberapa hari. Bakat Chang Yun sendiri sangat bagus, ditambah dengan kerja keras dan ketekunannya, dia memang jauh lebih kuat dari orang biasa. Ini adalah seperangkat keterampilan penyembuhan, Anda dapat menggunakannya untuk berlatih, pertama-tama mulai dan lihatlah. Yang Fan merenung, mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Chang Yun. Batu giok ini, tentu saja, diperoleh dari Dr. Lu. Trofi yang diperoleh dari Dr. Lu tidak terbatas pada batu roh, senjata ajaib, dan material, tetapi juga kekayaan pengetahuan yang berharga, yaitu slip batu giok itu. Terima kasih, apoteker. Chang Yun mengambil slip giok dengan gembira, meskipun itu hanya satu set latihan tingkat pemula. Pada saat ini, setelah menyadari bakat dan kerja keras Chang Yun, Yang Fan juga harus memperhatikan Chang Yun, seorang magang di pusat medis, dan bahkan mempertimbangkan apakah akan menerimanya sebagai siswa terdaftar. Malam itu, Yang Fan berlatih di ruang pribadi di lantai 5 pusat medis. Karena pencerahan barusan, pemahamannya tentang konsepsi artistik Xian Hongjue telah meningkat, jadi dia segera mulai mempraktikkan konten di bab konsentrasi roh. Saat ini, dia masih bisa melihat beberapa konten di Building the Foundation Chapter. Dengan kombinasi keduanya, kultivasinya meningkat pesat. Pada hari kedua, Yang Fan membuka matanya, dan mengeluarkan udara hijau muda dari mulutnya, yang menyebar di lantai 5 gedung medis, dan kemudian secara bertahap menyebar ke lantai 4 dan 3. Samar-samar, ada aroma aneh yang menyelimuti seluruh pusat medis Xianhong. Yang Fan sedang dalam suasana hati yang bahagia, dan setelah hanya 1 malam, dia akhirnya memasuki kondisi berkonsentrasi pada Dzogchen. Fokus pada Dzogchen. Sekarang dia harus mempertimbangkan hanya satu hal, dan itu adalah pendirian yayasan. Pembangunan pondasi. Yang Fan menghela nafas panjang, tiba-tiba datang begitu cepat. Sepertinya besok adalah hari lelang Jidan. Yang Fan merenung. Mendirikan Jidan, apakah Anda ingin memperjuangkannya? Tahukah Anda, kali ini pelelangan pil pendirian yayasan, kekuatan utama di ibu kota mengincarnya, dan dia lemah sendirian, jadi mungkin agak sulit. Ngomong-ngomong, aku sudah memiliki rumput roh transformasi yang paling langka di pil pendirian yayasan, jadi sebaiknya aku membuat 2 persiapan. Pil pendirian yayasan, aku bisa mencoba memperbaikinya sendiri pikir Yang Fan. Meskipun pemurnian pil pendirian yayasan relatif sulit, alkemis tingkat non-master tidak berani memperbaikinya. Namun, formula alkimia unik yang Fan Xianhong di bab alkimia dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan dan kecepatan. Dari kota Wuliu ke Kyoto, Yang Fan telah memurnikan banyak ramuan, dan tekniknya menjadi semakin matang, tingkat keberhasilan alkimia jauh lebih tinggi daripada alkemis biasa. Meskipun aku tidak memiliki api yang sebenarnya dari bangunan pondasi atau api urat bumi, aku masih memiliki satu hal. Mata Yang Fan berbinar ketika dia memikirkan sesuatu. Itu benar, api iblis neter. Tingkat api iblis neter jelas tidak rendah, bahkan dibandingkan dengan api sejati pendirian yayasan dari pembudidaya pendirian yayasan, itu tidak lemah sama sekali. Aku ingin tahu apakah api ajaib ini dapat digunakan untuk alkimia. Yang Fan tampak berpikir, seperti dia menulis daftar lain, memberi Chang Yun banyak batu roh, dan memintanya membantu membeli beberapa bahan. Pemurnian Jidan membutuhkan banyak bahan, sebenarnya Miracle Doctor Lu sudah mengumpulkan sebagian besar, dan Yang Fan memiliki beberapa, dan sekarang masih ada bagian yang hilang. Setelah Chang Yun pergi,
Yang Fan memberitahu apoteker dan magang di aula medis bahwa dia akan berlatih alkimia hari ini dan tidak menemui dokter. Setelah formasi pembatasan diaktifkan, Yang Fan mengeluarkan tungku kuali tembaga cian, menambahkan sedikit batu karbon halus, dan menambahkan bahan ke dalam kuali tungku. Pada saat tertentu, nyala api gelap keluar dari tangannya, dan ada cahaya redup di tengahnya, berkedip-kedip. 200.